Bab 1351. Violet Cloud-Sect, mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi Mandala berubah serius sebelum dia melirik keluar aula dan berkata, ketiga kakek tua itu adalah sesepuh dari Violet Cloud-Sect dengan posisi penting. Anda benar-benar murah hati untuk membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, ketiganya adalah penguasa bumi yang disempurnakan, yang dapat mereka gunakan untuk mencegah Sekte Awan Violet melakukan tindakan apapun. Mereka praktis lumpuh selama 1 tahun, dan kekuatan mereka hanya sebesar penguasa bumi kecil. Mu Chen tersenyum sebelum melanjutkan, segel yang kutinggalkan di dalamnya tidak dapat dihapus kecuali penguasa surgawi bergerak. Meskipun dia berbicara dengan lembut, kata-katanya telah menyebabkan hati semua orang di aula tersentak kaget. Metode dari penguasa mereka ini terlalu menakutkan. Dia hanya penguasa bumi yang disempurnakan semu, namun segel yang dia tinggalkan membutuhkan penguasa surgawi untuk menghapusnya. Mandala juga tercengang saat dia melirik Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan menjadi begitu kuat, dan jika itu masalahnya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan dengan ketiga kakek itu. Sebelum kekuatan absolut, trik kecil tidak diperlukan. Kamu juga tahu bahwa wilayah utara kita hanya sebagian dari domain utara. Meskipun kita telah menyatukan wilayah utara, kekuatan kita hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah di domain utara. Ucap Mandala pelan. Mu Chen mengangguk. Benua Great Law, bagaimanapun, adalah superbenua dari dunia 1000 besar. Skala benua ini adalah sesuatu yang hampir tidak terlihat, bahkan di dunia 1000 besar, jadi secara alami ada banyak kekuatan di sini seperti bintang-bintang di langit. Di antara kekuatan-kekuatan itu, ada beberapa yang dalam dan tak terduga. Domain utara kita memiliki 3 kekuatan kuat saat ini, Sekte Awan Violet, Gunung Catatan Guntur, dan Istana Elang Emas. Mereka adalah raksasa di domain utara dengan lebih dari 80% wilayah di domain ini di bawah kekuasaan mereka. Mandala menjelaskan, Sekte Awan Violet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Mu Chen mengangguk. Di masa lalu, dia belum pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya karena wilayah utara terlalu kacau dan lemah, yang mengakibatkan fakta bahwa tidak ada kekuatan tingkat atas yang mencoba mencelupkan tangan di wilayah utara mereka. Sekarang wilayah utara bersatu dan mulai tumbuh lebih kuat dengan penguasa bumi yang disempurnakan seperti Mandala, mereka mulai memperhatikan wilayah utara. Dengan demikian, itu menarik perekrutan dari Violet Cloud-Sect. Bagaimana kekuatan Sekte Awan Violet? Mu Chen bertanya. Sekte Awan Violet pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, jadi dia harus bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Sekte Awan Violet memiliki 6 tetua agung, semuanya berada di alam penguasa bumi yang sempurna, seperti 3 dari sebelumnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, memiliki 6 penguasa bumi yang disempurnakan benar-benar kuat. Bahkan Xia Empire dan Saint Demonic Palace yang dia temui sebelumnya, yang cukup terkenal di benua Great Law, lemah jika dibandingkan. Sepertinya dia telah meremehkan benua Great Law di masa lalu. Tentu saja, 6 tetua agung itu bukan yang terkuat, tetapi Master Sekte dari Sekte Awan Violet, Tuan Awan Violet. Dia telah berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan untuk waktu yang lama, dan rumor mengatakan bahwa dia sudah, saat dia berbicara, mata Mandala memerah karena ketakutan. Di dunia 1000 besar, ada banyak ahli yang telah berhenti di tingkat penguasa bumi yang disempurnakan, dan hanya beberapa dari mereka yang bisa berhubungan dengan alam penguasa surgawi. Itu karena mencapai langkah itu akan mengharuskan mereka untuk membuka gerbang menuju alam penguasa surgawi, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menembus alam itu di masa depan. Dia mulai berhubungan dengan alam penguasa surgawi. Tatapan Mu Chen melintas dengan cahaya aneh ketika dia mendengar itu sebelum dia merenung, tidak ada keberadaan penguasa surgawi di domain utara. Dengan pengalaman dan pandangannya yang meluas, dia mulai merasa aneh. Banyak kekuatan harus mengingini benua seperti benua Great Law. Jadi mengapa benua Great Law masih tanpa pemilik setelah bertahun-tahun? Tidak masuk akal bahwa penguasa surgawi dari dunia 1000 besar akan membiarkan sumber daya yang cukup dari benua Great Law tidak tersentuh. Mungkin ada beberapa penguasa surgawi di suatu tempat di benua Great Law. Mandala menggelengkan kepalanya sebelum dia melanjutkan sambil tersenyum. Tidak, berbicara dengan tepat, jumlah penguasa surgawi yang memperhatikan benua Great Law mungkin di luar imajinasimu. Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya banyak kekuatan yang mengincar benua Great Law. Benua Great Law adalah sepotong daging berlemak yang bahkan diidamkan oleh kekuatan lain dari dunia 1000 besar. Namun,
Ada terlalu banyak pesaing untuk potongan daging berlemak ini, itulah sebabnya tidak ada kekuatan yang berhasil mendominasinya. Dengan cara ini, itu telah membentuk keseimbangan sebagai gantinya, dengan kekuatan yang saling menjaga, mengakibatkan benua Great Law tidak bersatu. Mandala menganggukkan kepalanya. Kekuatan yang mengawasi benua Great Law bahkan membentuk perjanjian bahwa tidak ada penguasa surgawi yang turun ke benua Great Law. Ini telah memungkinkan persaingan untuk eksis di benua Great Law sampai seorang penguasa muncul. Mata Mu Chen menyipit. Jika itu masalahnya, bukankah pasukan tingkat atas di benua Great Law akan mendapat dukungan dari kekuatan tertinggi yang berdiri di belakang mereka? Melihat tatapan Mu Chen, Mandala menghela nafas tak berdaya saat dia menganggukkan kepalanya. Memang, Violet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion masing-masing memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka. Selama bertahun-tahun sekarang, 3 kekuatan telah berusaha untuk memperjuangkan posisi penguasa domain utara, dan bulan depan adalah tanggal perebutan kekuasaan. Menurut perjanjian mereka, yang kalah harus mundur dari domain utara. Tidak heran mereka begitu agresif. Mu Chen mengerutkan alisnya. Tidak heran Sekte Awan Violet akan sangat arogan, jadi mereka memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka. Sepertinya dia telah meremehkan perairan di benua Great Law. Awalnya, dia masih berpikir bahwa tidak ada kekuatan tertinggi di benua Great Law. Siapa yang tahu bahwa banyak kekuatan tertinggi telah mengincar benua ini? Ini seperti permainan catur, yang masa lalunya dan domain Great Haven Law tidak memenuhi syarat untuk menjadi bidak catur di papan catur. Jika itu masalahnya, maka penampilan Istana Surga kuno pasti telah menarik banyak perhatian juga, hanya saja penampilan Kaisar Api dan leluhur bela diri telah menghalangi mereka. Namun, situasi rumit di benua Great Law tidak membuat Mu Chen merasa takut. Dia bukan lagi seorang pemula, dan dia tidak takut pada siapapun di bawah alam penguasa surgawi. Bahkan penguasa bumi sempurna yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Adapun kekuatan tertinggi itu, dia saat ini adalah Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Meskipun dia tidak memiliki otoritas satu, Istana Seribu Besar telah mengakui statusnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan jimat perlindungan yang sangat baik, dan jika kekuatan itu dan penguasa surgawi ingin menyentuhnya, mereka harus mempertimbangkan pikiran Istana Seribu Besar. Belum lagi dia masih memiliki jimat batu marsial Ancestor. Baik dalam hal kultivasinya atau faktor lainnya, dia tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Di masa lalu, hal-hal yang tidak terbayangkan baginya dapat dicapai sekarang. Berapa penghasilan Muabode kita dalam setahun terakhir? Mu Chen tiba-tiba bertanya sambil menatap Mandala. Mandala tertegun sebentar setelah mendengar kata-kata Mu Chen, sebelum dia menjawab setelah merenungkan sebentar, skala Muabode saat ini memiliki sekitar 300 juta tetes sovereign spiritual liquid per tahun. 300 juta, Mu Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia memiliki tentara naga hitam, yang merupakan jurang maut yang membutuhkan jumlah tahunan yang mengerikan dari 800 juta tetes sovereign spiritual liquid. Belum lagi pagoda 8 divisi yang tidak kalah dengan 3 murni. Meskipun memiliki kekuatan yang menakutkan, dia juga perlu menghabiskan cairan spiritual sovereign dalam jumlah yang mengerikan untuk menggunakannya. Menurut perkiraannya, dia mungkin akan menghabiskan sekitar 1 miliar per tahun untuk mempertahankan keberadaan tentara naga hitam dan pagoda 8 divisinya. Jelas, skala konsumsi ini bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh Muabode. Tatapan Mu Chen berkedip ringan sebelum dia bertanya lagi, kalau begitu, berapa banyak yang bisa diperoleh Sekte Awan Violet dalam setahun? Mandala menoleh untuk melihat Kaisar Burung Hering Langit, karena dia saat ini memegang kecerdasan Muabode. Sky Vulture Emperor dengan cepat menjawab, melaporkan kembali ke Abode Ruler, skala seperti Violet Cloud Sect memiliki sekitar 1,5 miliar tetes sovereign spiritual liquid setahun sebagai keuntungan. 1,5 miliar tetes cairan spiritual berdaulat, senyum muncul di wajah Mu Chen. Sepertinya itu akan mampu menanggung konsumsinya dan bahkan membantu Muabode berkembang. Melihat Mu Chen tiba-tiba tersenyum, Mandala merasa bingung sebelum dia dengan masam menjawab, sekarang, lebih baik kamu memikirkan bagaimana menghadapi Sekte Awan Violet. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selanjutnya, kamu telah menunjukkan kekuatan yang begitu besar, dan aku khawatir Muabode kita akan berada di mata 3 raksasa dari domain utara sekarang. Pada saat itu, aku khawatir kita akan menghadapi lebih banyak masalah. Para ahli lain dari Muabode mengangguk.
Sekte Awan Violet adalah salah satu raksasa di domain utara, yang membuat mereka merasakan tekanan ekstrim. Tapi Mu Chen tidak khawatir tentang itu. Mu Chen tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, perebutan kekuasaan untuk domain utara akan dimulai dalam sebulan, kan? Mandala menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sambil tersenyum, suara Mu Chen bergema di seluruh istana yang membuat semua orang tercengang. Kalau begitu, aku sudah memutuskan. Kali ini, Mu Abode kita akan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan domain utara untuk menjadi tuan. Bab 1352. Kami akan bersaing untuk posisi tuan dari domain utara. Suara Mu Chen telah menyebabkan banyak orang tercengang. Mereka jelas terkejut dengan rencana ambisius Mu Chen. Bagaimanapun, wilayah utara hanya dianggap tingkat menengah di domain utara. Dalam hal kekuatan, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk turun dalam pertarungan. Lagi pula, bahkan jika Mu Chen menarik, Mu Abode terlalu lemah dan hanya memiliki mandala di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Mu Chen samar-samar tersenyum sebelum dia menunjuk ke arah Ling Xi dan Long Xiang. Long Xiang dan Ling Xi akan bergabung dengan Mu Abode juga. Salah satunya adalah penguasa bumi yang disempurnakan, sementara yang lainnya adalah cendekiawan arwah spiritual tingkat tinggi. Mereka telah menyaksikan kekuatan Long Xiang, jadi tidak ada yang terkejut. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa wanita berpakaian putih itu adalah cendekiawan arwah spiritual tingkat tinggi, mereka langsung berseru kaget ketika mereka melihat yang terakhir. Sementara semua orang terkejut, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan cahaya spiritual berkedip sebelum siluet kuat muncul. Itu adalah Jiang Long, komandan tentara naga hitam. Menguasai, Long Xiang segera menangkupkan tinjunya ke arah Mu Chen sebelum melihat sekeliling. Komandan Jiang Long juga akan menjadi milik Mu Abode kita. Mu Chen menepuk bahu Jiang Long. Yang terakhir ini juga merupakan penguasa bumi yang disempurnakan dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Jiang Long tidak tahu apa yang dilakukan Mu Chen, dia masih menganggukkan kepalanya. Keributan terdengar di aula saat Liu Tiandao, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka merasa tidak percaya bahwa Mu Chen tidak hanya tumbuh lebih kuat saat kembali, dia juga membawa sekelompok ahli bersamanya. Ketiganya adalah penguasa bumi yang disempurnakan, dan dalam hal kekuatan, hanya mereka saja yang bisa melampaui Mu Abode. Tetapi setelah keributan itu, semua orang memiliki nyala api yang berkedip-kedip di mata mereka. Di masa lalu, Mu Abode mereka tidak akan berani mencelupkan tangan mereka ke posisi overlord dari domain utara, karena mereka masih lemah. Namun, kembalinya Mu Chen telah membawa kekuatan Mu Abode mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan kekuatan ini, mungkin mereka benar-benar bisa mencobanya. Setidaknya bahkan jika mereka tidak bisa menjadi tuan dari domain utara, mereka setidaknya bisa mendapatkan posisi yang mirip dengan Sekte Awan Violet. Pada saat itu, status dan sumber daya mereka akan berubah secara drastis. Hanya memikirkan mereka membuat semua orang merasakan panas di hati mereka. Mereka semua berdiri, menangkupkan tangan dan membungkuk ke arah Mu Chen. Kami bersedia untuk mengindahkan perintah penguasa Abode. Melihat sekelilingnya, Mu Chen mengangguk puas. Jika Mu Abode ingin menjadi Overlord of the Northern Domain, maka mereka membutuhkan kepercayaan pada rakyatnya agar moral mereka meningkat. Berbalik, Mu Chen menatap Mandala sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah penguasa, jadi kamu yang membuat keputusan di sini. Mandala dengan santai mengangkat bahunya. Dia juga heran dengan kekuatan yang dibawa kembali oleh Mu Chen. Dengan 3 penguasa bumi sempurna bergabung dengan mereka, seluruh kekuatan Mu Abode akan dinaikkan ke level lain. Secara alami, jika mereka ingin mendapatkan posisi tuan, mereka harus bergantung pada Mu Chen. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung tingkat atas untuk menghadapi Violet Cloud Lord, yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Saat dia berbicara, dia melihat semua orang, karena penguasa tempat tinggal memiliki niat untuk bersaing memperebutkan posisi tuan, kalian semua harus meningkatkan kultivasimu. Sebulan dari sekarang, kami akan berpartisipasi dalam Majelis Domain Utara untuk memperjuangkan posisi tuan. Ya, semua orang mengakui sebelum mereka berbalik untuk melihat Mu Chen. Ketika yang terakhir mengangguk, baru saat itulah mereka mulai meninggalkan aula. Ketika semua orang pergi, Mandala menatap Mu Chen dan mengedipkan matanya dengan bingung. Mengapa kamu tiba-tiba tertarik untuk menjadi tuan dari Domain Utara? Dia tahu karakter Mu Chen,
dan dia bukan tipe yang ambisius. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan Muabode dan menghilang begitu lama. Mu Chen tampak sedikit canggung sebelum dia dengan jujur menjawab, saya membutuhkan setidaknya 1 miliar cairan spiritual berdaulat setahun, dan saya khawatir itu tidak dapat dicapai oleh saya sendiri. Memang, seperti yang dikatakan Mandala, dia tidak tertarik dengan posisi sebagai penguasa wilayah utara. Tapi demi mendukung tentara naga hitam, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Untuk mendukung pasukan yang bahkan bisa menyaingi penguasa surgawi abadi di puncaknya adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh Mu Chen. Namun, dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan cara mendapatkan cairan spiritual berdaulat. Jadi, jika memperkuat pasukannya adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka panjang, maka biarlah. Pada saat ini, Mandala mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Mu Chen tidak merinci, dia bisa mengetahui bahwa cairan spiritual yang berdaulat itu pasti penting baginya. Kalau tidak, dia tidak akan diganggu untuk berurusan dengan sesuatu yang begitu merepotkan. Ini adalah Muabode, dan kamu satu-satunya penguasa di sini. Selama kamu menginginkannya, Muabode dapat melakukan apa saja untukmu. Mandala melirik Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa Mu Chen merasa sedikit bersalah. Mu Chen mengangguk. Meskipun dia adalah penguasa Muabode, itu adalah sesuatu yang diberikan Mandala kepadanya. Sejak kekuatan ini terbentuk, Mandala telah bekerja keras, dan ini adalah semua kerja kerasnya. Jadi tidak dapat dihindari baginya untuk merasa canggung, karena dia ingin Muabode mendapatkan begitu banyak sovereign spiritual liquid untuknya. Benar, ini kakak Ling Xi, Long Xiang, dan Jiang Long. Mu Chen menekan rasa terima kasih di dalam hatinya sebelum dia memperkenalkan. Ling Xi mengungkapkan senyum lembut ke arah Mandala. Sepanjang jalan, Mu Chen telah memberitahu mereka tentang Mandala, sehingga mereka juga merasa berterima kasih kepada Mandala, yang telah merawat Mu Chen. Mandala bisa merasakan rasa terima kasih di mata Ling Xi sebelum dia melirik Mu Chen. Dari kelihatannya, hubungan mereka tampaknya tidak sesederhana itu. Setelah kedua belah pihak saling mengenal, Mandala memimpin rombongan. Mereka menuju markas besar Muabode, yang juga merupakan langit Greatlaw dari domain Great Havenlaw. Saat ini, markas telah dihubungkan dengan Istana Surga Kuno. Mu Chen juga ingin tahu tentang itu. Mereka memasuki Istana Surga Kuno di bawah pimpinan Mandala. Saat memasuki Istana Surga Kuno, area tersebut menjadi tertutup oleh aura kuno. Tetapi reruntuhan itu secara bertahap dibersihkan dan istana yang baru didirikan mulai terbentuk dengan garis besar milik Tuan Besar sebelumnya dari benua Greatlaw. Masih ada wilayah besar yang belum dibuka di Istana Surga Kuno, dan tempat-tempat lain telah merusak beberapa arai spiritual yang bahkan tidak berani saya sentuh. Saya hanya bisa membatasi jalan masuk ke tempat-tempat itu. Melihat wilayah kuno ini sekali lagi, senyum muncul di wajah Mandala. Ini pernah menjadi rumahnya, namun, itu hancur ketika dia bangun. Kamu bisa menyerahkan arai spiritual yang rusak itu kepada kakak Ling Xi. Dia adalah sarjana arai spiritual tingkat tinggi, jadi dia harus bisa menghapusnya. Mu Chen puas bahwa Istana Surga Kuno dipenuhi dengan vitalitas, jadi dia tersenyum. Ling Xi menganggukkan kepalanya. Dia terpesona dengan arai spiritual. Untuk memulai, jadi itu adalah kesempatan yang sangat baik baginya, karena dia bisa mempelajari arai spiritual kuno itu. Mandala bersukacita di dalam hatinya. Istana Surga Kuno akan dapat berkembang lebih cepat dengan bantuan cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi. Semua orang bergerak maju, dan sesaat kemudian, mereka melihat sungai perak yang mempesona perlahan mengalir di langit, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Energi spiritual surga dan bumi yang murni. Ketika Ling Xi dan Long Xiang melihat sungai yang sangat besar, mereka langsung berseru. Energi spiritual di sini 10 kali lebih padat daripada di luar, dan jika mereka bisa berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka pasti akan cepat. Tempat budidaya yang bagus. Mu Chen berseru sambil menyapu pandangannya. Dia melihat platform putih giok di sekitar sungai yang diselimuti oleh kilau spiritual tanpa batas dengan banyak siluet di atasnya. Di kejauhan, 2 garis cahaya terbang dan turun di depan kelompok itu. Itu adalah 2 wanita menawan, satu dengan aura menyendiri, sementara yang lain tampak lembut. Itu saudara perempuan, Tang Bing dan Tang Rou. Kami menyambut penguasa tempat tinggal dan Tuan Mandala. Tang Bing dan Tang Rou berkata dengan suara hormat.
Tapi ketika mereka ingin sujud, mereka dihentikan oleh kekuatan lembut dan Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama, jadi tidak perlu ada etiket seperti itu. Saat itu, Tang Bing dan Tang Rou yang merawatnya ketika dia bergabung dengan Istana 9 Meter sebagai komandan yang lemah. Karena mereka, dia bisa menonjol di antara Istana 9 Meter dan domain Great Havenlau. Melihat senyum akrab di wajah Mu Chen, tubuh tegang Tang Bing dan Tang Rou mengendur. Tampaknya, bahkan jika Mu Chen memegang identitas baru, dia adalah Mu Chen yang sama dari sebelumnya. Saat ini, Tang Bing dan Tang Rou adalah manajer dari Muabode. Banyak urusan internal berada di bawah tanggung jawab mereka, seperti token budidaya danau surgawi, yang merupakan hal terpanas di wilayah utara saat ini. Mandala tersenyum. Token budidaya danau surgawi. Mu Chen tertegun sebentar. Danau surgawi adalah tempat budidaya yang bahkan langka di luar. Untuk memberi penghargaan dan memotivasi para ahli dari Muabode, kami telah menetapkan aturan. Setiap kota di bawah Muabode dapat memperoleh token budidaya danau surgawi dalam jumlah tetap tahunan, dan mereka yang memilikinya bisa berkultivasi di sini selama setahun. Mandala menjelaskan, saat ini, semua orang di Muabode bekerja keras hanya untuk token budidaya danau surgawi. Mu Chen penuh pujian ketika mendengar itu. Itu berarti bahwa mereka telah memaksimalkan daya tarik danau surgawi, dan itu juga akan menarik lebih banyak ahli untuk bergabung dengan Muabode mereka dalam jangka panjang. Hebat, Mu Chen mengangkat ibu jarinya ke arah Tang Bing dan Tang Rou. Senyum muncul di wajah Tang Bing, sementara wajah Tang Rou memerah saat dia meremas sudut pakaiannya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat semua orang yang berkultivasi di sini dan tidak bisa menahan nafas. Muabode berkembang pesat, penuh dengan vitalitas. Mereka hanya membutuhkan kesempatan, dan Muabode pasti akan bangkit di masa depan. Saat Mu Chen menghela nafas, tatapannya beralih ke Mandala. Bantu aku mengatur kakak Lingxi dan yang lainnya. Ketika dia selesai, siluetnya menghilang. Mandala menyaksikan adegan ini dengan serius. Itu karena, beberapa saat yang lalu, dia merasakan panggilan yang samar dan familiar yang sepertinya berasal dari paviliun kitab suci tersembunyi di Istana Surga Kuno. Bab 1353. Ruang terdistorsi di depan Mu Chen, dan pada saat berikutnya, pandangannya menjadi cerah. Itu telah berubah menjadi langit berbintang dengan garis-garis komet yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit yang memiliki ekor panjang. Mu Chen tahu bahwa pasti ada kemampuan surgawi yang luar biasa, teknik kultivasi, atau bahkan benda surgawi yang berdaulat di komet itu. Dia menatap ruang di depannya dengan bingung. Dia benar-benar merasakan panggilan paviliun kitab suci beberapa saat yang lalu, itulah sebabnya dia mengikuti fluktuasi. Namun, paviliun kitab suci tersembunyi biasanya tersembunyi di Istana Surga Kuno, dan hanya muncul ketika menemukan kandidat yang cocok untuk menikmati kekayaan ini. Tapi dia pernah masuk ke sini sekali sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa paviliun kitab suci akan memanggilnya kali ini. Tepat saat dia merasa bingung, ruang terdistorsi dan teks kuno muncul di hadapannya. Kamu memiliki kemampuan surgawi yang tidak ada dalam catatanku. Mu Chen tercengang ketika dia melihat kata-kata itu. Jadi kemampuan surgawinya yang telah diperhatikan oleh paviliun kitab suci tersembunyi. Tapi ada begitu banyak kemampuan surgawi tingkat atas di paviliun kitab suci tersembunyi, jadi salah satu yang diperhatikannya pasti luar biasa. Hanya ada satu kemampuan surgawi yang belum dikumpulkan oleh paviliun kitab suci tersembunyi. Pagoda 8 divisi. Mu Chen segera mencari tahu alasannya. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Paviliun kitab suci tersembunyi benar-benar tidak biasa, dan itu benar-benar memiliki kecerdasan untuk terus mengumpulkan segala macam kemampuan surgawi yang kuat. Mengumpulkan, kata-kata kuno muncul di hadapannya sekali lagi. Setelah merenungkan sebentar, Mu Chen berkata, tentu, tetapi Anda harus membayar harga yang sesuai untuk itu. Pagoda 8 divisi adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi di dunia 1000 besar, dan itu tidak lebih lemah dari 3 murni. Jadi saya yakin Anda tahu tentang nilainya. Mu Chen tidak menentang paviliun kitab suci tersembunyi, karena dia tahu bahwa nilai sebenarnya dari pagoda 8 divisi tidak terletak pada metode budidayanya, tetapi mutiara pagoda yang disempurnakan oleh leluhur pagoda. Itu karena bahan yang digunakan untuk menempa mutiara itu adalah monark.
Tidak ada monark yang bisa digunakan sebagai material di Great Thousand World. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan besar untuk gagal, dan Anda mungkin saja meninggalkan Anda dengan tangan kosong. Dengan demikian, Mu Chen tidak punya alasan untuk menolak meninggalkan metode budidaya pagoda 8 divisi dengan paviliun kitab suci tersembunyi. Terlepas dari apapun, dia mengendalikan istana surga kuno, dan paviliun kitab suci tersembunyi tinggal di sini. Jadi, dari tingkat tertentu, itu bisa dianggap sebagai dia mengoper dari tangan kiri ke tangan kanan. Tapi paviliun kitab suci tersembunyi ini sangat tidak biasa. Bahkan sebagai pemilik istana surga kuno ini, tidak mungkin baginya untuk mengendalikannya. Namun, dia lebih dari senang untuk menukar metode kultivasi pagoda 8 divisi dengan sesuatu yang berharga. Mendengar kata-kata Mu Chen, paviliun kitab suci tersembunyi terdiam. Mu Chen tersenyum, dia juga tidak terburu-buru. Bagaimana paviliun kitab suci tersembunyi dapat mengambil metode budidaya pagoda 8 divisi darinya secara gratis? Bahkan jika paviliun kitab suci tersembunyi ini dianggap sebagai miliknya. Setelah lama dalam keheningan, kata-kata kuno sebelum Mu Chen terdistorsi sekali lagi. Menurut nilainya, Anda memiliki dua pilihan. Pertama, kemampuan surgawi yang tiada taraf dari paviliun. Kemampuan surgawi yang tiada taranya. Mata Mu Chen berbinar, dan seperti yang dia duga, memang ada kemampuan surgawi peerless yang tersimpan di paviliun kitab suci tersembunyi. Namun, dia tidak tahu apakah itu salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi atau hanya yang biasa. Jika itu yang pertama, maka dia akan mendapat untung besar. Karena itu, dia langsung bertanya tentang hal itu, yang segera menarik tanggapan dari paviliun kitab suci tersembunyi, yang biasa. Sudut mulut Mu Chen berkedut. Paviliun kitab suci tersembunyi yang terkutuk itu benar-benar mencoba menipunya. Itu mencoba menggunakan kemampuan surgawi peerless biasa untuk menukar pagoda 8 divisinya. Apakah orang ini tidak tahu bahwa inti dari pagoda 8 divisi terletak pada intinya dan bukan pada metode kultivasinya? Apa yang kedua? Mu Chen bertanya. Jika itu adalah kemampuan surgawi peerless biasa, bahkan jika itu menarik, dia tidak benar-benar memiliki kebutuhan mendesak untuk itu, karena dia baru saja memperoleh pagoda 8 divisi. Opsi kedua, tukar pemahaman tahap kedua 3 murni. Mata Mu Chen menyipit. Pemahaman tahap kedua 3 murni. Ketika dia mengolah 3 murni, Mu Chen tahu bahwa ada 3 tahap, 3 alam pemisahan, 3 alam kombinasi, dan 3 alam dewa. Meskipun mengolahnya selama siang dan malam, dia masih berada di tahap pertama, alam 3 pemisahan. Adapun 3 alam kombinasi, dia masih jauh darinya. 3 murni adalah salah satu kartu truf terpenting Mu Chen, karena itu juga akan tumbuh lebih kuat saat kekuatannya meningkat. Karena itu, dia ingin mengetahui kekuatan dari 3 alam kombinasi. Saat pikiran beredar di benaknya, tatapan Mu Chen berubah tegas sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengangguk. Aku akan mengambil opsi kedua. Dibandingkan dengan membuang-buang upaya untuk mempelajari kemampuan surgawi peerless lainnya, Mu Chen lebih suka fokus pada apa yang sudah dia miliki. Ketika Mu Chen mengangguk, lingkungannya mulai berubah. Langit berbintang mulai mundur dan daun emas tergeletak di tanah. Sebuah pohon raksasa berdiri di hadapannya dan tampak telah diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip dengan kecerdasan. Di bawah pohon kuno, cahaya tiba-tiba berkumpul dan membentuk siluet. Kaisar Surgawi Senior, Mu Chen berseru saat melihat sosok yang dikenalnya itu. Itu adalah Kaisar Surgawi yang pernah dia temui di masa lalu. Tapi bukankah Kaisar Surgawi pergi? Kenapa dia ada di sini? Sementara Mu Chen merasa bingung, siluet Kaisar Surgawi di bawah pohon kuno tersenyum padanya sebelum dia melambaikan tangannya untuk membuat Mu Chen datang dan berdiri di bawah pohon juga. Kaisar Surgawi duduk sebelum dia menunjuk ke tanah, menyiratkan agar Mu Chen duduk juga. Tangan Kaisar Langit mulai membentuk segel dan ruang di sekitarnya terdistorsi. 2 siluet muncul. Mereka adalah Kaisar Surgawi berjubah hitam dan putih, 3 murni. Ketika Mu Chen melihat ini, dia berpikir, ini pasti jejak yang ditinggalkan Kaisar Surgawi ketika dia mengolah 3 murni, yang telah dicetak di paviliun kitab suci tersembunyi. Kedua klon juga duduk dan menutup mata mereka sebelum mereka dengan lembut mengulurkan tangan mereka. Tubuh utama Kaisar Surgawi mengangguk ke arah Mu Chen. Yang terakhir ragu-ragu sebentar sebelum dia membentuk segel dan memanggil Mu Chen yang berpakaian hitam dan putih juga, 2 klonnya. Di bawah pohon emas duduk 6 siluet berhadap-hadapan.
Tiga Muchens mengulurkan tangan mereka dan melakukan kontak dengan tiga kaisar surgawi. Pada saat itu, ketika telapak tangan mereka bersentuhan, pikiran Muchen langsung bergemuruh. Itu seperti sebuah nyanyian, informasi tanpa batas mengalir ke dalam pikirannya. Potongan-potongan informasi itu sepertinya adalah adegan, semuanya adalah adegan kultivasi kaisar surgawi ketika dia masih hidup, masing-masing berisi pemahamannya. Muchen sebentar menyapu pandangannya sebelum dia tenggelam ke dalam adegan. Bahkan kemacetan yang dia temui ketika mengolah tiga murni telah terbuka, yang membuatnya merasa tercerahkan. Dia tahu betapa berharganya momen ini, jadi dia memusatkan perhatiannya pada pemahaman. Dengan bantuan ini, dia akan dapat mencoba dan menyimpulkan tahap kedua dari tiga murni. Muchen dan dua klonnya samar-samar memancarkan cahaya spiritual dan tiga lampu mulai terjalin, membentuk untaian yang menghubungkan mereka bertiga bersama-sama. Sekte Awan Valet di domain utara. Wajah ketiga kakek tua itu pucat di aula saat cahaya ungu mengelilingi mereka dengan kabut ungu naik di atas kepala mereka. Setelah beberapa lama, sebuah tangan tiba-tiba ditarik dari punggung mereka. Tuan Sekte, kelompok tiga Zitianbei dengan cepat berbalik dan melihat seorang pria seputih batu giok berdiri di belakang mereka dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah ungu yang memancarkan tekanan mengerikan yang bahkan menyebabkan ruang ini bergetar. Pada saat ini, wajah pria berjubah ungu itu agak gelap saat dia mendengus, segel yang sombong. Ketika kelompok Zitianbei yang terdiri dari tiga orang mendengar itu, hati mereka gemetar ketakutan. Bahkan Master Sekte tidak bisa membuka segelnya. Penguasa Muabode sebenarnya sangat menakutkan sehingga bahkan Master Sekte mereka tidak dapat membuka segelnya. Wajah Valet Cloud Lord serius saat dia menjawab dengan lemah, orang itu sangat kuat dalam menyegel, dan jika aku mematahkannya dengan paksa, kalian akan terluka. Tapi untungnya, segel ini hanya akan bertahan selama 1 tahun, maka itu akan hilang secara alami. Wajah kelompok tiga Zitianbei berubah pahit. Bukankah itu berarti bahwa, selama setahun, kultivasi mereka hanya akan menjadi penguasa bumi kecil? Pemuda itu benar-benar menakutkan, dan jika mereka tahu tentang dia sebelumnya, mereka bahkan tidak akan berani pergi ke Muabode. Melihat penampilan mereka, Valet Cloud Lord sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya kita telah meremehkan Muabode. Aku tidak pernah menyangka bahwa, di wilayah utara yang kecil, akan ada sosok yang luar biasa seperti itu. Wajah Zitianbei bersinar dingin saat dia menjawab, Master Sekte, penguasa Muabode sangat sombong. Dia tidak hanya menghancurkan Valet Cloud Edict, setelah mendengarkan berita yang beredar, mereka benar-benar berniat untuk mencelupkan tangan mereka ke Overlord, posisi domain utara dan ingin berdiri di level yang sama dengan Sekte Awan Valet kita. Sambil menyipitkan matanya, Valet Cloud Lord mencibir, sungguh angan-angan. Domain utara saat ini sedang dipecah oleh Valet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion. Jadi jika Muabode ingin bangkit, mereka pasti harus merebut beberapa wilayah dari tiga kekuatan. Itu secara alami sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh tiga kekuatan. Hanya memikirkannya, kilatan ungu berkedip di mata Valet Cloud Lord. Karena Muabode anak nakal ini memiliki ambisi ini, maka aku akan memberinya undangan untuk majelis domain utara. Aku akan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk merebut dari kita. Situasi domain utara sudah ditentukan, dan Muabode berpikir bahwa mereka dapat memecahkan situasi ini dan ikut campur dalam masalah mereka. Sebagai hasilnya, mereka akan membiarkan penguasa Muabode tahu betapa bodohnya ambisinya. Bab 1354. Suasana di wilayah utara sangat gembira dan berapi-api. Itu karena penampilan Muchen, penguasa misterius dari Muabode, dan ambisinya untuk membiarkan Muabode menjadi salah satu Overlord of the Northern Domain. Ambisinya telah menyebabkan riak yang signifikan di seluruh wilayah utara, menyebabkan kegemparan di seluruh domain utara. Di sebuah kota di wilayah utara, penginapan di kota ini juga sangat ramai karena suasana yang berapi-api di seluruh wilayah utara. Topik hangat yang dibahas di sini juga mengenai niat Muabode untuk menjadi salah satu tuan dari domain utara. Aku akan mengatakan ini, penguasa Abode itu terlalu sombong. Domain utara sangat luas, dan airnya mengalir dalam. Meskipun Muabode telah menyatukan wilayah utara, itu sekitar tingkat menengah di domain utara. Mu tempat tinggal pasti akan gagal bersaing dengan tiga kekuatan. Pada saat itu, aku khawatir kemarahan Sekte Awan Valet,
gunung catatan guntur, dan rumah elang emas akan mengubah seluruh wilayah utara menjadi sungai darah. Meskipun penguasa abode kita masih muda, dia berbakat. Beberapa saat yang lalu, 3 tetua dari Sekte Awan Valet ingin menunjukkan kekuatan mereka terhadap Mu abode kita, tetapi mereka dengan mudah ditangani oleh penguasa kita. Menurut pandangan saya, kekuatan penguasa kita tidak kalah dengan Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor. Kamu benar, dengan kemampuan penguasa kita, kita tidak perlu meringkuk di wilayah utara. Jadi bagaimana jika ada pertempuran? Ayah ini masih mengkhawatirkan kontribusi untuk mendapatkan token budidaya Danau Surgawi tahun ini. Petik 2. Danau Surgawi benar-benar bagus. Dikabarkan sebagai tempat budidaya suci yang ditinggalkan oleh Istana Surga Kuno, dan aku juga pernah mendengar tentang paviliun kitab suci tersembunyi yang misterius. Hanya mereka yang diberkati dengan keberuntungan yang dapat memasuki salah satunya, mereka bahkan dapat memperoleh kemampuan surgawi yang lebih besar dengan mudah. Meskipun itu bagus, kita membutuhkan kehidupan untuk menikmatinya. Kekuatan di balik ketiganya adalah kekuatan tertinggi dari 1000 besar dunia. Bahkan jika penguasa tempat tinggal berhasil, wilayah utara kita masih akan menderita jika kekuatan itu marah. Bukan kabar baik bahwa penguasa tempat tinggal ingin membawa seluruh wilayah utara bersamanya untuk memenuhi ambisinya. Petik 2. Segala macam diskusi telah menyebar di dalam penginapan. Mandala dengan tenang duduk di sudut untuk mendengarkan diskusi itu. Di sampingnya, Kaisar Burung Hering Langit, Liu Tiandao dan yang lainnya alisnya dirajut. Tuan Mandala, seluruh wilayah utara sedang mendiskusikan masalah ini, dan itu bahkan semakin intens, itu sepertinya tidak benar. Kata Kaisar Burung Hering Langit. Selama periode ini, diskusi seperti wabah yang menyebar ke seluruh wilayah utara, dan kecepatannya agak terlalu abnormal. Maksudmu ada seseorang di balik ini? Tatapan Mandala berkedip. Kaisar Burung Hering Langit sedikit menganggukkan kepalanya. Saya khawatir seseorang mencoba menggunakan metode ini untuk mengguncang hati orang-orang di wilayah utara kita. Ini adalah Sekte Awan Valet. Mandala berkata dengan lemah. Dia juga merasakan masalah ini, jadi dia diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Baru-baru ini, ada cukup banyak dari Sekte Awan Valet yang diam-diam menyelinap ke wilayah utara dan menyebarkan desas-desus. Meskipun tidak bisa mengguncang fondasi Mu abode, itu menjijikkan. Selanjutnya, jika Mu abode kembali dengan tangan kosong dari Majelis Domain Utara, maka itu mungkin menyebabkan penurunan besar-besaran dalam prestise Mu abode, yang mungkin mengakibatkan perpecahan wilayah utara. Jika itu benar-benar terjadi, maka mungkin ada banyak kekuatan yang mengincar mereka. Bagaimanapun, Istana Surga Kuno dari Mu abode mereka telah menarik perhatian banyak kekuatan. Tidak tahu malu, Liu Tiandao mengutuk. Mereka telah menganggap diri mereka sebagai anggota Mu abode, jadi mereka secara alami marah pada tindakan keji Sekte Valet Cloud. Mandala melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, keluarkan perintah untuk menyelidiki semua kota di wilayah utara. Siapapun yang diketahui berasal dari Sekte Awan Valet yang mencoba mengguncang hati orang-orang di wilayah utara akan ditangkap dan... Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengusap tangannya dengan aura dingin. Karena Sekte Awan Valet ingin bermain, maka Mu abode tidak perlu bersikap sopan. Mereka baru saja membunuh orang-orang yang dikirim oleh Sekte Awan Valet. Hati Liu Tiandao dan yang lainnya gemetar mendengarnya. Sepertinya Mandala akan melakukan tindakan signifikan untuk menekan masalah ini. Karena Mu Chen ingin Mu abode menjadi salah satu tuan, maka kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Meskipun dia diperlukan untuk berurusan dengan kekuatan tempur tingkat atas, kalian dapat membantunya menyelesaikan masalah kecil ini. Jika tidak, mengapa Mu abode membutuhkan kalian? Mandala berkata dengan lemah. Ya, Liu Tiandao dan yang lainnya mengakui. Setelah keheningan singkat, Liu Tiandao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Mandala, apakah menurut Anda penguasa tempat tinggal dapat bersaing dengan keberadaan seperti Tuan Awan Valet, catatan petir yang mulia, dan Kaisar Elang Emas? Terbukti, bahkan para veteran seperti Liu Tiandao merasa gugup tentang pertemuan yang akan datang. Bagaimanapun, ketiganya adalah keberadaan yang telah berhubungan dengan alam penguasa surgawi, dan ketenaran mereka telah tertanam dalam di hati semua orang di domain utara. Meskipun Mu Chen kembali dengan kuat, ketenarannya masih kalah dengan mereka yang telah lama berada di domain utara. Ketika Mandala mendengar itu, dia melirik Liu Tiandao. Yang terakhir tersenyum canggung.
Tuan Mandala, bukan karena saya tidak percaya pada penguasa abode, tetapi masalah ini terlalu penting. Naik atau turunnya Mu Abode kami bergantung pada ini, jadi wajar bagi kami untuk khawatir. Mandala tidak menyalahkannya, karena keputusan Mu Chen agak mendadak, sementara reputasi tiga tuan telah ada di domain utara untuk waktu yang lama. Di masa lalu, beberapa kekuatan mencoba untuk melawan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Jadi, selain mereka, tidak ada yang yakin bahwa Mu Chen bisa berhasil. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertaruhan bagi Mu Chen. Jika dia benar-benar bisa memecahkan situasi antara Violet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion, maka Mu Abode mungkin bisa menjadi satu-satunya Overlord of the Northern Domain secara nyata. Di masa depan, ketika waktunya tepat, Mu Abode mereka bahkan bisa mengabaikan seluruh benua Greatlaw. Saat mereka berhasil, mereka akan berada pada level yang sama dengan wilayah api tak berujung dan alam bela diri, menjadi kekuatan dominan di dunia seribu besar. Tentu, jika tiga tuan menghentikan Mu Chen, dan mereka kembali dengan kerugian, itu akan menjadi pukulan yang signifikan bagi moral Mu Abode, yang dapat dianggap sebagai destruktif. Pada saat itu, Violet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion pasti akan mengejar dan mengingini istana Ancient Haven juga. Di bawah penghalang, ada kemungkinan besar bahwa Mu Abode akan hancur. Itu adalah konsekuensi yang parah, yang menjadi alasan mengapa Liu Tiandao dan yang lainnya merasa gugup. Namun, Mandala tidak menenangkan mereka, tetapi senyum tipis muncul. Apa yang kalian pikirkan bukan urusanku. Aku hanya tahu bahwa Mu Chen adalah seseorang yang dipilih oleh Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri mengakuinya dan bahkan bersedia untuk membentuk hubungan yang baik denganmu. Chen, apa yang kalian rasakan tentang penglihatan mereka dibandingkan dengan ketiganya? Ketika dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi. Liu Tiandao dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mereka menghela nafas dan merasakan beban yang signifikan dari hati mereka. Kaisar Surgawi, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, siapa di antara mereka yang tidak kuat? Seberapa jauh pandangan ke depan mereka, dan mereka bahkan memiliki pandangan yang baik tentang Mu Chen. Dengan demikian, itu menyiratkan potensi yang dimiliki penguasa tempat tinggal mereka. Dengan master seperti itu, mereka tidak akan menyesalinya selama mereka mengikuti dengan hati mereka. Seiring berjalannya waktu di wilayah utara, suasana semakin intens dengan pendekatan Majelis Domain Utara. Namun, karena tindakan rahasia yang telah dilakukan Mandala, moral di Mu Abode tinggi, karena mereka yang mencoba menyebarkan desas-desus terhapus. Namun, itu hanya untuk wilayah utara. Adapun domain utara, banyak orang menonton dari sela-sela dengan kasihan dan ejekan. Lagi pula, wilayah utara tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan seluruh wilayah utara. Itu kacau dan berantakan, tanpa bersatu. Tapi sekarang, sebenarnya ada penguasa tempat tinggal yang arogan yang ingin menantang otoritas Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Di masa lalu, kekuatan dengan ambisi seperti itu terhapus oleh waktu, dan dalam pandangan mereka, Mu Abode hanya akan menjadi bahan tertawaan di Majelis Domain Utara. Sementara semua orang mendiskusikan masalah ini, waktunya juga sudah mulai mendekati Majelis Domain Utara. Mu Abode, wilayah utara, seluruh markas sangat ramai dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Mu Abode berkumpul. Jelas, ini adalah vitalitas untuk Mu Abode saat ini. Di luar salah satu aula, Mandala melihat semua fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas sebelum berbalik untuk melihat ke arah istana surga kuno. Alisnya dengan gugup dirajut bersama, Mu Chen belum muncul sejak dia masuk ke paviliun kitab suci tersembunyi. Tapi hari ini adalah Majelis Domain Utara, dan semua orang sudah berkumpul. Jika Mu Chen tidak menunjukkan dirinya, maka ini adalah lelucon besar. Semua moral yang telah dikumpulkan semua orang selama sebulan terakhir akan runtuh juga. Orang itu, Mandala mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menunjukkan kekhawatiran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbit yang tergantung di langit. Para ahli berkumpul dari Mu Abode juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, karena Mu Chen masih belum menunjukkan dirinya. Melihat hati semua orang goyah, Mandala menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tepat ketika dia ingin menenangkan semua orang,
ruang berfluktuasi di sampingnya sebelum sosok ramping dan muda berjalan keluar di bawah pandangan semua orang. Kami memberi hormat kepada penguasa tempat tinggal. Ketika siluet itu muncul, sebuah suara yang menggetarkan bumi menyambut kedatangannya. Melihat pasukan berskala besar, Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum tersenyum pada Mandala. Dia kemudian mengangkat tangannya dan dengan lembut melambai dengan suaranya yang bergema di antara langit dan bumi, "Ayo pergi." Bab 1355. Domain utara sangat luas, tetapi 80% wilayah dibagi oleh Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Hanya wilayah utara yang tersisa, yang memegang 20% sisa wilayah. Secara alami, alasan mengapa wilayah utara bisa bebas adalah karena terlalu terpencil, dan sumber dayanya dianggap biasa. Dengan demikian, ketiga tuan tidak akan memperhatikannya. Tapi keheningan tidak bisa lagi dipertahankan setelah Mu Abode menyatukannya. Selanjutnya, Mu Chen memiliki istana surga kuno, dan berita ini mulai menyebar. Karena semakin banyak orang di domain utara mengetahuinya, informasi itu diteruskan ke Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Istana surga kuno pernah menjadi penguasa benua Greatlaw, jadi tempat itu tidak diragukan lagi adalah tanah budidaya yang langka di dunia. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Alasan mengapa Mu Abode bisa naik begitu cepat dan menarik begitu banyak ahli adalah karena keberadaan istana surga kuno. Dengan demikian, Valet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion telah meneteskan air liur di atas Ancient Haven Palace dan telah mencari kesempatan untuk menelan Mu Abode dan mendapatkan Ancient Haven Palace. Di barat daya domain utara, dataran domain utara. Reputasi tempat ini sangat bergema di domain utara. Dataran itu adalah persimpangan antara Valet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion. Karena medan inilah setiap majelis domain utara diadakan di sini. Jadi periode ini juga merupakan waktu ketika dataran domain utara ramai, dengan hampir 80% pasukan di seluruh domain utara berkumpul bersama. Energi spiritual dalam jumlah besar menyebabkan langit tertutupi cahaya, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang dapat membuat siapapun yang datang ke sini untuk pertama kali tercengang, termasuk Mu Chen juga. Mu Chen melihat dataran yang luas dan bisa merasakan kedipan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang di langit. Untuk sesaat, bahkan dia tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Saya khawatir sebagian besar ahli di domain utara telah berkumpul di sini. Mu Chen menghela nafas pada pemandangan megah ini. Majelis domain utara akan khawatir tentang tuan dari domain utara, jadi tidak ada kekuatan yang mau melewatkannya. Mandala berkata di samping Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Dia bisa merasakan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah sebelum mereka turun menuju dataran yang luas. Lihat orang-orang dengan tanda di lengan mereka. Mandala tiba-tiba berkata. Mata Mu Chen menyipit sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa melihat pasukan itu datang dengan tanda unik di lengan mereka. Perban ungu melambangkan Valet Cloud Sect, abu-abu untuk Thunder Knot Mountain, dan emas untuk Golden Eagle Mansion. Hanya mereka yang memiliki perban di lengan mereka yang dapat dengan aman memasuki dataran domain utara. Jika tidak, kekuatan apapun yang masuk tanpa perban di lengan mereka akan berarti bahwa mereka berniat untuk melawan tiga tuan. Kali ini, aku takut kita akan ditahan. Mandala berkata perlahan, "Oh, mereka akan menghalangi kita." Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut aturan domain utara, jika kekuatan baru ingin menunjukkan niat mereka untuk bersaing dengan tiga tuan untuk mendapatkan kekuasaan, ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin. Untuk bertarung dari batas dataran domain utara ke tengahnya. Dan jika Anda berhasil mencapai pusat, maka Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Di masa lalu, ada dua kekuatan kuat yang dimaksudkan untuk menjadi salah satu tuan dari domain utara. Tapi mereka tidak pernah kembali setelah masuk, dan kekuatan mereka pada akhirnya menghilang. Kedengarannya agak brutal, jawab Mu Chen. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda hanya bisa tertelan setelah mencoba mencelupkan tangan Anda ke dalam masalah ini. Petik 2. Menatap Mu Chen, Mandala bertanya, "Jadi, apakah kamu siap? Jika kita gagal, kekuatan yang datang sebelum kita akan menjadi contoh kita." Mu Chen tersenyum sebelum dia berbalik dan melihat 10 siluet yang aneh. Semua yang bisa mengikutinya di sini adalah para elit dari Mu Abode,
masing-masing dari mereka berada di Earth Sovereign Realm. Pada saat ini, para ahli dari Muabode sedang menatapnya dengan mata panas tanpa rasa takut di dalamnya. Jika kamu percaya bahwa aku bisa membawa kalian keluar, ikuti aku. Mu Chen tersenyum pada semua orang. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat. Dia hanya melambaikan tangannya sebelum dia terbang menuju dataran domain utara. Ling Xi, Long Xiang, dan Jiang Long menindaklanjuti tanpa ragu-ragu. Adapun para ahli lain dari Muabode, mereka tampak tidak diragukan lagi lemah jika dibandingkan dengan banyak orang yang telah berkumpul di dataran domain utara. Tapi untuk beberapa alasan, mereka merasa sangat percaya diri setelah melihat siluet muda di depan mereka dan mereka terbang juga. Ketika Mandala melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya. Sepertinya Mu Chen telah berhasil menjadi pilar dari Muabode. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, orang bisa membayangkan betapa stabil posisinya sebagai penguasa Muabode. Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan muncul di belakang Mu Chen. 10 garis cahaya aneh yang dibentuk oleh para ahli Muabode. Mereka melesat melintasi dataran domain utara. Pada saat itu, ketika mereka masuk, tatapan tajam berkumpul dari sekeliling. Haha, ini memang Muabode wilayah utara. Mereka benar-benar orang bodoh yang tak kenal takut. Mereka berani menyerang dataran domain utara hanya dengan orang-orang ini. Saya berani bertaruh bahwa mereka semua akan mati sebelum mereka dapat memasuki kedalaman dataran domain utara. Itu pasti penguasa tempat tinggal Muabode di depan, kan? Dia benar-benar muda, tidak heran dia sangat arogan. Tapi sangat disayangkan bahwa setelah hari ini, dia akan menjadi tulang belulang yang tersisa di dataran domain utara. Petik 2. Saat Muabode memasuki dataran domain utara, diskusi bergema. Tatapan itu tampak dengan ejekan dan jelas tidak memperlakukan Muabode sebagai sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun, insiden seperti itu telah terjadi di masa lalu, tetapi semua orang yang berani menantang prestise ketiga tuan berubah menjadi pupuk untuk dataran domain utara. Saat tatapan kasihan ditembakkan ke pesta, banyak ahli dari Muabode mulai merasa tidak nyaman, tetapi hanya bisa mengikuti siluet di depan mereka dengan cermat. Mu Chen memimpin pesta dengan ekspresi acuh tak acuh yang seperti kolam yang dalam. Meskipun suara-suara datang dari sekitarnya, dia tidak terganggu oleh mereka. Tatapannya hanya menatap kedalaman dataran domain utara. Dia bisa merasakan 3 fluktuasi energi spiritual yang samar dan mendalam. Fluktuasi energi spiritual itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa bumi sempurna yang normal. Berhenti, tapi saat Mu Chen melihat ke kejauhan, teriakan dingin bergema sebelum 10 siluet aneh membumbung ke langit untuk menghalangi dia. Siluet 10 aneh itu memancarkan fluktuasi kuat dengan perban ungu di lengan mereka. Semuanya adalah kekuatan dari Sekte Awan Valet. Sebagian besar dari mereka berada di alam penguasa bumi besar, dengan 2 di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Tentu saja, Sekte Awan Valet sangat membenci Muabode dan segera melancarkan serangan setelah mengumpulkan para ahli dari Sekte Awan Valet. Namun, ekspresi Mu Chen tidak berubah dari halangan. Sekelompok boneka berani menghalangi jalan tuan mudaku. Nyah, Long Xiang dengan dingin berteriak sebelum siluetnya terbang keluar seperti sambaran petir, bersama dengan kekuatan yang luar biasa, dan menyerang kelompok itu dengan tinjunya yang tidak bisa dihentikan. Kurang ajar, kedua penguasa bumi yang disempurnakan mengamuk sebelum mereka bergerak untuk mencoba dan menghalangi Long Xiang. Tetapi ketika mereka bergerak, fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas menyapu dan arai spiritual besar-besaran turun dari surga, menyelimuti mereka. Seketika, energi spiritual besar berkumpul dan terbentuk menjadi badai yang bertiup ke arah 2 penguasa bumi yang disempurnakan, menahan mereka. Hanya dalam 10 napas aneh, para ahli dari Sekte Awan Valet yang menghalangi jalan mereka runtuh. Setiap satu dari mereka terluka parah di bawah tinju Long Xiang. Mu Chen bahkan tidak melirik orang-orang itu dari awal. Mereka terus melakukan perjalanan dengan tangan di belakang punggungnya di bawah tatapan terkejut di sekitarnya. Tatapannya acuh tak acuh melihat ke kedalaman dataran domain utara. Meskipun bawahan dari 3 tuan berkumpul di sini, itu masih tidak cukup untuk menghalangi dia, kecuali 3 penguasa di kedalaman mengambil tindakan sendiri. Tapi terlepas dari apapun, dia harus membuat Muabode menjadi salah satu overlord hari ini. Apakah itu untuk para ahli dari Muabode yang mempercayainya, atau sumber daya yang sangat besar untuk kultivasinya di masa depan? Dia bertekad untuk mengambil posisi tuan wilayah utara ini.
Bab 1356. Saat atmosfer di dataran domain utara meraung, energi spiritual yang kejam tiba-tiba melonjak ke langit dan 10 siluet aneh lainnya terhempas, memuntahkan darah saat mereka jatuh ke tanah. Ini sudah gelombang ke-8. Mu Chen dengan sedih melihat orang-orang yang menyedihkan itu. Sejak mereka melangkah ke dataran domain utara, ini sudah gelombang ke-8 yang menghalangi mereka. Mereka tidak lemah, dan setiap gelombang praktis memiliki keberadaan penguasa bumi yang sempurna. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa menembus pertahanan Long Xiang, Mandala, Ling Xi, dan Jianglong. Adapun Muabode, selain dari Greater Earth Sovereigns seperti Liu Tiandao, sisanya ada di sini untuk pertunjukan. Adapun Mu Chen, dia masih belum membuat satu gerakan pun. Jelas, penghalang itu tidak cukup bagi penguasa Abode untuk bergerak sendiri. Betapa banyak lalat, Mandala berkata dengan dingin. Dia kesal dengan orang-orang ini. Mereka hanya mencoba secara bergelombang untuk membuat kita lelah. Saat aura kita melemah, orang-orang yang mengincar itu mungkin akan mendatangi kita. Ling Xi dengan lembut berkata, kalau begitu biarkan mereka datang, kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Long Xiang tersenyum sinis dengan energi spiritual yang berfluktuasi di sekelilingnya yang kadang-kadang membentuk gambar seekor naga gajah, memancarkan kekuatan menakutkan yang menggetarkan ruang. Jianglong menyatukan kedua tangannya. Lawan-lawan ini jelas tidak bisa masuk ke matanya. Bagaimanapun, lawan yang dia lawan di masa lalu semuanya adalah penguasa surgawi abadi. Meskipun itu karena tentara naga hitam sebagai entitas, dia juga bisa dianggap sebagai seseorang yang telah memperluas pandangannya. Kita dapat dianggap berada di dataran domain utara sekarang, dan orang-orang ini mulai ketakutan. Mu Chen dengan lembut tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa penghalang mulai berkurang. Terbukti, setelah gelombang kegagalan ke-8, orang-orang ini mulai kehilangan semangatnya. Ayo pergi dan langsung menuju ke kedalaman. Mu Chen tersenyum dan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat santai. Seolah-olah tatapan di sekitarnya itu bukan apa-apa. Jelas, itu karena Mu Chen menjadi tidak sabar, menyebabkan para ahli dari dataran domain utara merasa takut dan mereka tidak berani menjadi tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Melalui banyak konfrontasi, mereka sudah tahu bahwa meskipun kekuatan Muabode, secara umum, tidak lemah, para ahli tingkat atas mereka sangat kuat. Tak satu pun dari keempat penguasa bumi yang disempurnakan itu adalah lawan yang mudah, dan mereka dapat dianggap sebagai elit, bahkan di antara alam penguasa bumi yang disempurnakan. Menurut perkiraan mereka akan membutuhkan setidaknya 8 penguasa bumi sempurna untuk menghentikan keempat jenderal itu. Selanjutnya, itu tidak termasuk penguasa Muabode yang dalam dan tak terduga. Meskipun Mu Chen sepertinya hanya berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan semu, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Mereka telah menerima berita bahwa penguasa tempat tinggal yang muda dan misterius inilah yang membuat 3 tetua dari Sekte Awan Valet menjadi penguasa bumi kecil. Cara-cara seperti itu dapat diklaim sebagai hal yang tidak biasa. Tempat tinggalmu ini benar-benar sesuatu. Mereka cukup mampu, tidak heran mereka di sini untuk posisi overlord. Tapi penghalang terbesar mereka bukanlah orang-orang ini, tapi 3 tuan di kedalaman dataran domain utara. Ya, ketiganya adalah eksistensi yang telah berhubungan dengan alam penguasa surgawi. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa bumi sempurna biasa. Mungkin di mata mereka, pertarungan di sini hanyalah sebuah permainan. Sayang sekali bahwa Muabode ini masih akan gagal pada akhirnya. Petik 2. Banyak kekuatan berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka melihat pihak yang mengganggu. Bahkan jika Muabode berhasil merobohkan 8 gelombang, tidak ada yang menyukai mereka. Itu karena fondasi 3 pasukan overlord di domain utara terlalu kokoh. Partai Muabode melakukan perjalanan melalui dataran domain utara. Meskipun mereka tidak cepat, mereka yang menghalangi jalan mereka mundur seperti air pasang surut. Mereka telah menyadari kesenjangan di antara mereka setelah menyaksikan kekuatan Muabode. Jadi jika mereka naik, maka mereka hanya akan berakhir seperti orang-orang malang dari sebelumnya. Dengan demikian, pihak Muabode dengan mudah mencapai kedalaman tanpa penghalang. Ketika dia tiba di wilayah ini, Mu Chen dapat merasakan bahwa meskipun kekuatannya menurun, kualitasnya telah meningkat. Jelas, siapapun yang bisa berada di sini agak terkenal di domain utara, jadi mereka secara alami kuat. Namun, ekspresi Mu Chen tidak berubah hanya karena pihak lain telah tumbuh lebih kuat.
Dia memimpin semua orang, memotong dataran domain utara seperti pisau tajam. Tapi yang mengejutkan, tidak ada yang bergerak dan membiarkannya lewat. Ketika Mandala melihat pemandangan ini, dia tidak merasa senang. Alisnya dirajut karena dia bisa merasakan bahwa orang-orang itu melihat mereka dengan mata mengejek. Dilihat dari kelihatannya, seolah-olah ada pertunjukan bagus yang menunggu mereka. Mandala berbalik untuk melihat Mu Chen, yang tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya saat dia bergerak maju dengan tangan di belakang punggungnya. Jadi, dia juga tidak berbicara lagi saat dia mengikutinya. Setelah bepergian untuk waktu yang lama, para ahli di sekitarnya mulai mundur dan mengungkapkan tanah tandus dengan 9 orang menatap mereka dengan dingin. 9 dari mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan ruang bergetar. Ke-9 itu adalah penguasa bumi yang disempurnakan dan bahkan para elit. Itu benar-benar menakutkan dengan formasi ini berkumpul di sini. Mata Mandala, Ling Xi, Long Xiang, dan Jiang Long menyipit pada ke-9 dari mereka sebelum ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Jelas, mereka bisa merasakan tekanan dari 9 dari mereka. Mereka ahli dari Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Sepertinya mereka akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergabung untuk menghentikan kita di sini. Mandala berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka yang menghalangi mereka adalah kekuatan di bawah 3 tuan, tetapi para ahli yang sebenarnya akhirnya muncul. Melihat sekilas, memang seperti yang dikatakan Mandala. Di antara 9, 3 dari mereka mengenakan perban ungu, 3 perban abu-abu, dan 3 mengenakan perban emas. Orang-orang ini praktis yang terkuat di antara 3 kekuatan, selain dari para pemimpin mereka. Mandala menjelaskan dengan ekspresi serius, yang mengangguk ringan oleh Mu Chen, tetapi ekspresinya tidak berubah. Mu Abode kecil juga berani memerintah domain utara. Kalian hanya mencari kematian. Ketika mereka melangkah ke wilayah itu, 9 penguasa bumi yang disempurnakan itu melemparkan kacamata mereka dan berteriak dengan dingin. Penyahlah dari dataran domain utara dan serahkan istana surga kuno. Lakukan itu, dan kami akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, Mu Abodemu akan terhapus setelah hari ini. Suara mereka bergema di antara langit dan bumi, menarik perhatian kekuatan lain. Ketika mereka melihat 9 siluet menghalangi jalan, mereka tercengang. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa ke-9 itu praktis tepat di bawah 3 pemimpin. Sepertinya langkah kaki Mu Abode akan dihentikan di sini. Kurang ajar. Long Xiang dengan dingin tersenyum saat dia melihat 9 siluet dengan tatapan buas. Raungan naga gajah bergema di sekelilingnya dengan niat membunuh yang kuat berkedip-kedip di matanya. Saat Ling Xi bergerak, segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Mandala, di sisi lain, mengeluarkan cambuk hitam berduri dan Jiang Long juga mulai melepaskan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jelas, mereka sedang mempersiapkan pertempuran. Tapi tepat ketika mereka akan bergerak, Mu Chen dengan lembut melambaikan tangannya. Biarkan aku yang menangani ini. Ke-9 dari mereka tidak lemah, mereka berada di level yang sama dengan Mandala dan yang lainnya. Selain keunggulan mereka dalam jumlah, bahkan Mandala dan yang lainnya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Selanjutnya, mereka juga mengalami banyak rintangan di sepanjang jalan, yang secara bertahap membangkitkan niat membunuh di hati Mu Chen. Sepertinya 3 pasukan Overlord bertekad untuk menghapus Mu Abode mereka. Karena itu masalahnya, maka dia tidak perlu menahan diri untuk melawan mereka. Ekspresi Mu Chen tenang sebelum dia perlahan menonjol tanpa fluktuasi apapun. Dia perlahan berjalan menuju 9 dari mereka. Arogan, ketika 9 penguasa bumi yang disempurnakan melihat bahwa Mu Chen benar-benar berani mendatangi mereka sendirian, mata mereka dengan dingin melintas saat mereka mencibir. Jika Anda tidak tersesat dalam 3 tarikan napas, dataran domain utara akan menjadi kuburan Anda. Namun, Mu Chen tidak menanggapi itu, tetapi terus berjalan. Kamu mencari kematian. Melihat bagaimana ucapan mereka diabaikan, kemarahan muncul di hati 9 penguasa bumi yang disempurnakan. Karena kamu ingin mati, maka kami akan memenuhi keinginanmu. 2 penguasa bumi yang disempurnakan tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Menghentakkan kaki mereka, sosok mereka menyerang Mu Chen bersama dengan energi spiritual yang kuat. 2 pukulan kuat energi spiritual meledak dari mereka dan menyerang tubuh Mu Chen. Tanah bergetar, dan ruang berfluktuasi. Namun, Mu Chen tetap tidak tergerak dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip di tubuhnya.
Bahkan serangan ganas dari dua penguasa bumi yang disempurnakan tidak menyebabkan kerusakan padanya. Wajah kedua penguasa bumi yang disempurnakan itu tiba-tiba berubah, dan ketika wajah mereka berubah, siluet Mu Chen tiba-tiba muncul di atas mereka dengan kilau yang keluar dari pagoda surgawi di matanya. Tanpa ekspresi apapun, dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menamparkan. Sebuah telapak tangan telah menembus ruang dan menyapu kepala penguasa bumi sempurna, sementara tangan lain dengan lembut didorong ke arah dada penguasa bumi sempurna lainnya. Dua angin telapak tangan bertiup dengan lembut dan siluet Mu Chen dengan mudah melewati dua penguasa bumi yang disempurnakan saat dia menepuk tangannya. Ledakan, salah satu dari dua penguasa bumi yang disempurnakan kepalanya pecah dengan darah berceceran, sementara yang lain dadanya ambruk dengan darah dan daging berceceran dari punggungnya. Keributan di sini langsung menjadi sunyi dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya melebar dengan mata ketakutan di wajah mereka. Tidak ada yang membayangkan bahwa dua penguasa bumi yang disempurnakan sebenarnya bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun dari Mu Chen dan terbunuh. Selanjutnya, ketegasan dan kekejaman Mu Chen telah menyebabkan rasa dingin meningkat di hati mereka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen yang tenang dalam ketakutan. Yang terakhir tetap tenang, seolah-olah dia baru saja menamparkan dua lalat. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa dalam dan tak terduga siluet muda ini. Kekuatannya juga jauh melebihi alam penguasa bumi yang disempurnakan. Dan di bawah tatapan keheranan itu, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat tujuh penguasa bumi sempurna yang tersisa dengan suaranya bergema dengan dingin yang menggigil. Kalian semua bisa berkumpul. Bab 1357. Saat angin dingin bertiup di dataran domain utara, banyak orang merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Namun, tatapan mereka tertuju pada siluet muda sebelum rasa dingin membuat mereka sedikit gemetar. Di balik siluet itu, kedua mayat itu berangsur-angsur menjadi dingin. Beberapa saat yang lalu, kedua mayat itu adalah penguasa bumi yang disempurnakan. Tapi keberadaan yang kuat seperti itu dengan mudah direnggut dari kehidupan mereka bahkan tanpa mampu menahan satu pertukaran pun dengan siluet muda itu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen, ketakutan melintas di mata mereka. Meskipun mereka telah mendengar bahwa penguasa Mu Abode itu luar biasa, hanya ketika mereka menyaksikannya mereka tahu betapa luar biasanya dia. Tidak heran Mu Abode berani ikut campur dalam hal ini. Saya khawatir kekuatan mereka tidak lebih lemah dari 3 tuan. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Sepertinya akan ada pertempuran besar di dataran domain utara hari ini. Di tengah tatapan terkejut itu, Mu Chen dengan lembut bertepuk tangan seolah-olah dia sedang mencoba untuk menghilangkan jejak darah yang tidak ada pada mereka. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ketujuh penguasa bumi sempurna yang terkejut. Tidak akan datang bersama. Sejak kultivasinya melangkah ke alam penguasa bumi yang disempurnakan semu, penguasa bumi sempurna yang dianggap lawan tangguh baginya sebelumnya tidak lagi menjadi tantangan baginya. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan surgawi apapun, hanya dengan pagoda surgawi dan energi spiritualnya, dia telah melampaui penguasa bumi sempurna biasa. Belum lagi kemampuan penyegelan yang kuat dari pagoda surgawi. Menghadapi kemampuan penyegelan ini, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan terlihat lemah seperti ayam di matanya. Kamu berani membunuh mereka. 7 penguasa bumi yang disempurnakan akhirnya pulih dari keterkejutan mereka sebelum mereka berteriak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan begitu tegas dan kejam. Saat dia bergerak, dia telah membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Lebih jauh lagi, 2 orang yang mati adalah eksistensi tepat di bawah para pemimpin dari 3 kekuatan, memegang posisi tinggi. Mereka terkenal bahkan di domain utara, tetapi mereka langsung terbunuh. Mu Chen tersenyum. Kalau tidak, tidakkah kalian berpikir bahwa Mu Abodeku datang untuk bermain denganmu? Selanjutnya, ini baru permulaan. Mu Chen tersenyum, membuat 7 penguasa bumi yang disempurnakan merasa merinding. Seolah-olah mereka sedang dilihat oleh binatang buas, membuat mereka merasa takut. Namun, Mu Chen tidak repot-repot berbicara banyak kepada mereka. Siluetnya kemudian menghilang sekali lagi. Samar-samar, seolah-olah seberkas cahaya kabur melintas di angkasa. Serang bersama, 7 penguasa bumi yang disempurnakan berteriak dengan keheranan di wajah mereka. Pada saat ini, mereka tahu betapa menakutkannya Mu Chen. Jadi mereka tidak lagi terlihat sombong,
karena mereka tahu bahwa mereka hanya bisa melawan iblis ini dengan bergandengan tangan. Dengan demikian, 7 dari mereka telah mengeluarkan benda surgawi yang berdaulat mereka tanpa ragu-ragu. Ketika 7 sosok kolosal muncul, mereka menyapu badai energi spiritual di seluruh wilayah ini. Siluet Mu Chen tidak berhenti sampai dia muncul di hadapan badan surgawi yang berdaulat. Lalu dia mendorong telapak tangannya ke arah dada yang terakhir. Ketika telapak tangannya jatuh, kilau mengkristal berkembang dan badan surgawi yang besar membeku. Energi spiritual yang tak terbatas juga dengan cepat meredup. Sovereign Celestial Body yang besar langsung runtuh karena spiritual energi di dalamnya sedang disegel, dan itu tidak lagi mampu mendukung Sovereign Celestial Body. Ketika Sovereign Celestial Body runtuh, siluet menyedihkan meledak dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak pernah bisa berharap bahwa bahkan setelah mengeluarkan tubuh surgawi yang berdaulat, dia bahkan masih tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Mu Chen. Energi spiritual mengkristal yang tidak biasa sangat menindas, dan ketika baru saja bersentuhan dengan energi spiritual, itu telah menyegel dan menghancurkan badan surgawi yang berdaulat dari dalam keluar. Meskipun orang itu dengan cepat mundur, Mu Chen lebih cepat. Sebelum penguasa bumi sempurna lainnya bisa bereaksi, dia sudah muncul di hadapan orang itu dan melemparkan tusukan ke dadanya. Lampu berkedip di tinjunya saat cahaya mengkristal menyembur keluar. Ketika cahaya yang mengkristal itu bersentuhan dengan penguasa bumi yang disempurnakan, itu telah menembus tubuh yang terakhir dan dengan cepat meredup. Meledak. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Mu Chen samar-samar berkata, cahaya yang mengkristal itu seperti puluhan ribu paku yang meledak dari tubuh penguasa bumi yang disempurnakan, menyebabkan orang itu meledak. Cahaya mengkristal berkedip di setiap potongan daging. Dengan energi spiritual yang disegel, tidak peduli berapa banyak vitalitas yang dimiliki penguasa bumi sempurna. Saat dia kehilangan energi spiritualnya, dia akan menjadi lemah seperti orang biasa. Penguasa bumi sempurna lainnya telah jatuh. Mu Chen bahkan tidak melirik saat dia menghindari beberapa serangan energi spiritual yang datang ke arahnya sebelum dia menyerang badan surgawi berdaulat lainnya. Saat energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka, 6 sosok besar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat dan sosok kecil berkedip-kedip di antara mereka. Setiap kali sosok itu berkedip, akan ada sosok kolosal yang mundur, dan sosok mungil itu akan menangkap kesempatan untuk menyerang dengan energi spiritual yang mengkristal untuk menghancurkan benda surgawi yang berdaulat. Setelah itu, dia akan mengejar orang di dalamnya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Energi spiritual terus bergemuruh di seluruh langit dan bumi saat lingkungan menjadi sunyi. Kadang-kadang, hanya suara orang yang menelan ludah yang akan terdengar. Meskipun sepertinya beberapa orang menargetkan Mu Chen, ritme beberapa penguasa bumi yang disempurnakan menjadi kacau. Setiap serangan yang mereka luncurkan akan membawa ketakutan, karena mereka tahu bahwa saat Mu Chen mengetahui kekurangan mereka, hasil mereka akan sama dengan rekan mereka sebelumnya. Tetapi tidak peduli seberapa takutnya mereka menyadari dengan ngeri bahwa setelah beberapa menit, teman di sekitar mereka telah berkurang. Jumlah mereka telah dikurangi menjadi 4 dari 7. Itu artinya mereka bertiga telah gugur dari awal pertarungan sampai sekarang. Lebih jauh lagi, lawan mereka bahkan belum mengeluarkan badan surgawi yang berdaulat. Pada saat ini, 4 yang tersisa merasa sangat takut di hati mereka. Mereka mengerti bahwa mereka bertemu dengan orang yang menakutkan hari ini, dan mereka praktis tidak berada di level yang sama. Lari, semangat juang mereka langsung menghilang dan mereka berempat mundur pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka mungkin semua akan mati di sini. Mencoba lari sekarang, sedikit terlambat. Mu Chen melihat keempat siluet itu dan tersenyum tipis tanpa ada kehangatan dalam senyumannya. Dia tahu bahwa jika Mu Abode ingin bangkit, maka dia harus mengintimidasi orang lain, dan saat ini, penguasa bumi sempurna yang telah mengirim diri mereka sendiri adalah target terbaik. Dengan demikian, sosoknya berkedip, mengejar 4 sosok besar dengan matahari yang mengkristal berkumpul di telapak tangannya yang memiliki kekuatan tanpa akhir. Merasakan fluktuasi mengerikan dari matahari yang mengkristal, wajah keempatnya menjadi pucat. Mereka tidak bisa diganggu dengan wajah mereka dan mulai berteriak, Master Sekte, selamatkan aku. Suara mereka diselimuti energi spiritual saat mereka bergema. Mereka awalnya tidak mau mencari bantuan, karena itu akan mempermalukan mereka. Namun, mereka tidak bisa diganggu banyak tentang hal itu. Jika mereka masih tidak meminta bantuan,
mereka semua mungkin akan dimakamkan di sini. Mendengar teriakan mereka, Mu Chen dengan acuh tak acuh tersenyum sebelum dia mempercepat kecepatannya dan matahari yang mengkristal ditembak ke arah 4 siluet. Beraninya kau. Tepat ketika matahari yang mengkristal akan menyelimuti keempat siluet itu, 3 teriakan bergema seperti guntur yang bergemuruh dengan 3 sinar yang menembus angkasa sebelum mereka turun dengan kekuatan mereka yang kuat dan berbenturan dengan lintasan yang mengkristal. Menghadapi 3 serangan menakutkan, matahari yang mengkristal hampir hancur, tetapi senyum dingin muncul di bibir Mu Chen sebelum dia menjentikkan jarinya. 4 sinar mengkristal telah terpisah dari matahari, menghindari 3 sinar energi spiritual, dan menembak ke arah penguasa bumi sempurna yang merasa santai setelah mereka diselamatkan. Ketika kilau mengkristal melesat ke tubuh mereka, ekspresi mereka membeku dan ketakutan muncul di wajah mereka saat energi spiritual di tubuh mereka membeku dengan kecepatan yang sangat cepat. Benda surgawi berdaulat mereka hancur dan keempat siluetnya terbuka. Mereka semua memuntahkan seteguk darah saat mereka jatuh dari langit, lalu mereka memuntahkan beberapa suap darah lagi. Dari kelihatannya, mereka praktis setengah mati, tetapi mereka berhasil menyelamatkan hidup mereka. Seluruh dataran domain utara terdiam dan semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa dari 9 penguasa bumi yang disempurnakan, 5 dari mereka tewas, dan 4 dari mereka terluka hanya dalam waktu dupa. Selanjutnya, para pemimpin Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas harus bergerak untuk melindungi 4 sisanya. Seberapa menakutkan penguasa Mu Abode ini? Di bawah semua tatapan terkejut, Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik ke 4 penguasa bumi sempurna yang terluka parah sebelum mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, tahu bagaimana merasakan sakit hati sekarang. Pada saat ini, hilangnya penguasa bumi yang disempurnakan dari 3 kekuatan dapat dianggap sebagai fondasi mereka yang terguncang. 3 suara tawa bergema dari kedalaman dan semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan di dalam gelak tawa itu. Setelah itu, ruang tiba-tiba terdistorsi dan semua orang terkejut melihat 3 siluet perlahan melangkah keluar. 3 siluet diam-diam berdiri di langit sambil memancarkan tekanan mengerikan yang jauh melampaui alam penguasa bumi puncak. Sudah ada jejak alam penguasa surgawi di dalam diri mereka. Pada saat ini, tatapan Mu Chen juga tertuju pada mereka. Selain Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Not Venerable, dan Golden Eagle Emperor, siapa lagi mereka? Kalian akhirnya muncul. Bab 1358. Ketika 3 siluet muncul, seluruh wilayah menjadi sunyi. Semua orang melihat dengan ketakutan di wajah mereka. Itu karena ketiga siluet itu adalah eksistensi terkuat di domain utara, dan pada saat yang sama, mereka juga pemimpin dari 3 kekuatan, Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Not, dan Golden Eagle Emperor. Ketiga nama itu bahkan telah bergema di seluruh benua Greatlaw. Di domain utara, mereka adalah penguasa yang tidak akan berani ditentang oleh siapapun. Mu Chen menatap 3 siluet. Yang di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya dengan jubah putihnya berkibar di udara dan tampak halus, namun, pupil ungunya terlihat sangat mempesona sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Yang di tengah adalah seorang pria botak dengan telinga besar mengenakan jubah abu-abu. Lengan bajunya sangat longgar dan memancarkan fluktuasi yang samar. Terlepas dari senyum lembut di wajahnya, semua orang bisa melihat rasa dingin di matanya. Yang berdiri di sebelah kanan mengenakan jubah abu-abu dan tampak tegas. Dia memiliki hidung runcing dan kedua matanya berkilauan dalam warna emas samar, tatapannya setajam pisau yang sepertinya bisa menembus jantung orang lain. Mereka memancarkan fluktuasi kuat serupa yang menyebabkan ruang bergetar. Fluktuasi energi spiritual yang melonjak juga menjadi tenang setelah mencapai satu sama lain. Hanya berdiri di sana memberi orang lain salah persepsi bahwa mereka adalah satu dengan langit dan bumi. Rasanya jika mereka melepaskan serangan, itu akan mirip dengan langit dan bumi yang meluncurkan serangan sendiri. Mata Mu Chen menyipit. 3 tuan sudah mulai berhubungan dengan alam penguasa surgawi. Meskipun mereka dianggap penguasa bumi sempurna lainnya memucat dibandingkan dengan mereka. Meskipun Mu Chen dengan mudah menghancurkan tim penguasa bumi sempurna dari sebelumnya, mereka bertiga juga bisa melakukannya dengan cepat. Mandala, Lingxi, dan yang lainnya juga terkejut sebelum mereka muncul di samping Mu Chen. Mereka melihat ketiga siluet itu dengan ketakutan. Ketiga orang itu benar-benar penguasa domain utara. Mereka cukup mampu, hampir pada level 4 Hall Masters dari Ancient Haven Palace sekarang.
Mandala berkata dengan lembut dengan ekspresi muram di wajahnya. Dengan ekspresi terkejut, Mu Chen bertanya dengan heran, jadi, keempat Hallmaster dari Istana Surga Kuno juga telah menyentuh alam penguasa surgawi. Dia selalu menganggap bahwa keempat Hallmaster hanyalah penguasa bumi yang disempurnakan. Mandala memutar matanya sebelum dia menjawab, mereka berempat, bagaimanapun juga, diasuh oleh Kaisar Surgawi. Jika Istana Surga Kuno ada lebih lama sebelum klan Fin menyerangnya, mereka berempat pasti sudah berada di alam penguasa surgawi. Mu Chen mengangguk. Sejak dia bisa dengan mudah membantai penguasa bumi yang disempurnakan, dia sudah mulai merasa sedikit tidak biasa tentang kekuatan Istana Surga Kuno. Mereka memiliki Kaisar Surgawi, yang merupakan eksistensi di alam penguasa surgawi suci. Namun, kekuatan bertarung di bawahnya sedikit lebih lemah. Jika empat Hallmaster hanyalah penguasa bumi sempurna biasa, maka mereka bahkan tidak mampu menangani situasi domain utara saat ini. Tetapi jika mereka adalah eksistensi yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi, maka mereka hampir tidak cukup kuat. Tetapi dibandingkan dengan Kaisar Surgawi, mereka masih sedikit terlalu lemah. Apakah di zaman kuno atau saat ini, penguasa surgawi bukanlah keberadaan yang mudah ditemukan karena mereka mewakili sebuah yayasan. Lihat saja Istana Pertempuran Surga Barat. Meskipun Kaisar Pertempuran Surga Barat adalah penguasa surgawi abadi puncak, dia tidak memiliki penguasa surgawi lain di bawahnya, kan? Mandala menggelengkan kepalanya, karena dia tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum dia berpikir. Setiap penguasa surgawi mewakili sebuah yayasan, dan meskipun ada banyak kekuatan di dunia 1000 besar, banyak kekuatan hanya memiliki sekitar 1 atau 2 penguasa surgawi. Sebaliknya, melihat klan kuno itu, seperti klan Buddha kuno, jumlah mereka jauh lebih tinggi, dan dari tingkat tertentu, itu dapat dianggap sebagai fondasi mereka. Ketiga orang ini sangat kuat, dan bahkan di Istana Surga Kuno, mereka bisa bertarung untuk posisi Hallmaster. Kata Mandala dengan kekhawatiran terpancar di matanya. Meskipun Mu Chen dengan mudah menunjukkan kekuatannya, ini bukan permainan. Jika Mu Abode ingin memasuki kursi salah satu penguasa wilayah utara, maka dia harus merebut dari ketiganya. Jika dia gagal, maka semua orang yang bersamanya, bersama dengan Mu Abode, akan menjadi abu. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan jejak aura berbahaya yang datang dari mereka bertiga. Jelas, target mereka adalah Mu Abode, dan pertempuran besar tidak dapat dihindari. Ketika Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor muncul, mereka bertiga menatap Mu Chen dengan niat membunuh berkedip di kedalaman mata mereka. 9 penguasa bumi yang disempurnakan itu semua adalah bawahan mereka, tetapi Mu Chen dengan kejam membunuh setengah dari mereka, dan itu adalah harga yang membuat mereka merasa sakit di hati mereka. Mereka telah meremehkan Mu Chen, dan juga betapa tegas dia. Violet Cloud Lord dengan menakutkan menatap Mu Chen sebelum dia perlahan berkata, "Haha, bagus. Sudah lama sejak Sekte Awan Violet saya menderita kerugian seperti itu. Kamu benar-benar sesuatu." Petik 2. Dari 6 penguasa bumi yang disempurnakan dari Sekte Awan Violet, 3 diantaranya disegel oleh Mu Chen, dan dari 3 sisanya, 2 tewas dan 1 terluka parah. Praktis semua hierarki yang lebih tinggi dari Sekte Awan Violet dihancurkan oleh Mu Chen. Melihat tatapan dingin Sekte Violet Cloud, Mu Chen samar-samar tersenyum. Sekte Awan Violet Anda datang ke Mu Abode saya dan bertindak arogan, jadi kalian memikul semua tanggung jawab. Tatapan Violet Cloud Lord berubah dingin sebelum dia mencibir. Mu Abode kecil adalah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Violet Cloud Sect dengan lambaian tanganku. Namun, kamu berani bertindak begitu arogan di hadapanku. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menjawab, sayang sekali bahwa Sekte Awan Violetmu yang dimusnahkan sekarang. Menghadapi niat membunuh dari Violet Cloud Lord, Mu Chen tidak meringkuk, tetapi membantah dengan kata-katanya. Dia tahu bahwa setiap tanda mundur sekarang hanya akan membuat lawannya mengambil satu langkah lebih jauh. Seluruh dataran domain utara terdiam dengan orang-orang di sekitarnya melihat konfrontasi antara Mu Chen dan Violet Cloud Lord. Mereka gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Mereka tahu bahwa tak satu pun dari mereka adalah penurut, dan jika mereka bentrok bersama, itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Haha, mendengar kata-kata Mu Chen, Violet Cloud Lord tidak bisa menahan tawa dengan niat membunuh yang padat memenuhi matanya,
menyebabkan suhu antara langit dan bumi turun. Yakinlah, saya pribadi akan bergerak setelah hari ini dan membantai seluruh Mu Abode Anda. Petik 2. Violet Cloud Lord menatap Mu Chen dengan senyum buas muncul di sudut bibirnya. Wilayah utara Anda juga akan berubah menjadi lautan darah di bawah kemarahan saya. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang berdosa di wilayah utara, dan semua ini karena ketidaktahuan dan kebodohan Anda. Merasakan niat membunuh dingin Violet Cloud Lord, tidak ada riak di wajah Mu Chen. Dia dengan lembut berkata, "Peker berisik. Jika mulutnya efektif, maka Anda pasti sudah mendominasi seluruh benua Greatlaw." Petik 2. Bibir orang-orang di sekitarnya berkedut. Mereka jelas tidak berpikir bahwa penguasa muda Mu Abode tidak hanya kejam dengan kemampuannya, tetapi mulutnya juga kejam dan hampir membuat Violet Cloud Lord gila. Mereka menyelinap mengintip Violet Cloud Lord dan melihat kemarahan terpancar dari mata yang terakhir. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar di bawah amarahnya dengan retakan menyebar. Namun, ketika niat membunuh telah mencapai batas di hati Violet Cloud Lord, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang, seperti ketenangan sebelum badai. Dia tidak melihat Mu Chen tetapi berbalik untuk melihat catatan guntur yang mulia dan Kaisar Elang Emas. "Aku akan membiarkan ini melihat bagaimana aku mencabik-cabiknya. Apa yang ingin kamu lakukan?" Sekte Awan Violet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas dapat dianggap sebagai musuh. Tetapi dengan Mu Chen, penantang, muncul, mereka untuk sementara melepaskan dendam mereka untuk membunuh penantang ini terlebih dahulu. Catatan Guntur yang mulia dan Kaisar Elang Emas bertukar pandang sebelum mereka menyipitkan mata. "Kami akan membiarkan Violet Cloud Lord bergerak dulu untuk mengajari bocah arogan ini sedikit." Pada saat ini, niat membunuh di Violet Cloud Lord telah mencapai batasnya. Meskipun penguasa Mu Abode masih muda, dia memiliki beberapa kemampuan, dan ada baiknya bagi Violet Cloud Lord untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Jika bocah itu menunjukkan tanda-tanda kekalahan, maka mereka akan mencari kesempatan untuk membunuhnya sebelum membagi Mu Abode di antara mereka sendiri. Tidak peduli apa, Mu Abode tidak akan ada lagi di wilayah utara. Violet Cloud Lord dengan tenang menganggukkan kepalanya. Meskipun Mu Chen sedikit aneh, dia tidak terlalu takut. Apa yang dia takutkan adalah bahwa dua lainnya akan mengambil kesempatan untuk bergerak melawannya. Dalam pandangannya, mereka ingin menyingkirkannya, begitu juga dengan Mu Abode ini. Memutar kepalanya, pupil ungunya berkedip saat dia melihat Mu Chen. "Karena itu masalahnya, apakah kamu siap untuk mati?" Bab 1359. Apakah kamu siap untuk mati? Suara Violet Cloud Lord dengan tenang terdengar di antara langit dan bumi. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, maka akan ada banyak orang yang tertawa saat ini. Itu karena, di domain utara ini, selain dari dua tuan lainnya, sisanya hanya bisa menunggu kematian mereka dari Sekte Awan Violet. Tapi, mungkin ada orang ketiga sekarang. Di bawah pandangan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen tidak memperhatikan Violet Cloud Lord. Dia berbalik untuk melihat catatan guntur yang mulia dan Kaisar Elang Emas sambil tersenyum. "Kalian tidak berniat untuk datang padaku bersama-sama." Dia secara alami bisa mengetahui niat membunuh yang mereka berdua miliki untuknya. Tapi yang mengejutkan, mereka tidak bergerak, tetapi malah memprovokasi dia. Di dataran domain utara, wajah semua orang berkedut. Mu Chen ini benar-benar percaya diri dan sombong. Dia tidak hanya memprovokasi Violet Cloud Lord, dia bahkan ingin melawan Venerable Thunder Knot dan Golden Eagle Emperor juga. Mereka percaya bahwa jika ketiga tuan itu bergerak, bahkan Mu Chen akan mati hari ini. Catatan guntur yang mulia dan Kaisar Elang Emas menyipitkan mata mereka pada tindakan Mu Chen dengan cahaya dingin berkumpul di kedalaman mata mereka. Mereka menatap Mu Chen seolah-olah mereka ingin melihat melalui dia, karena mereka tidak tahu mengapa Mu Chen begitu sombong. Menghadapi tatapan mereka, Mu Chen tersenyum tanpa rasa takut di matanya tetapi niat bertarung yang menyala-nyala. Melihatnya, tatapan yang mulia guntur dan Kaisar Elang Emas berkedip. Karena Mu Chen bisa tetap tenang saat ini, itu berarti dia sombong atau percaya diri. Sebagai tuan dari domain utara, mereka secara alami berhati-hati di tulang mereka. Dengan demikian, mereka merasa bahwa itu adalah yang terakhir. Yang mulia catatan guntur tersenyum. "Kau hanya mangsa dari Violet Cloud Lord. Kami berdua tidak dalam posisi yang baik untuk ikut campur." Petik 2. Apakah Mu Chen gila atau dia benar-benar mampu? Violet Cloud Lord akan mengujinya, sementara mereka hanya menilai kemampuan Mu Chen.
Saat ini, mereka tidak jelas tentang cara lawan mereka. Bagaimana jika mereka dengan ceroboh bergerak dan Mu Chen memutuskan untuk membunuh mereka semua bersama-sama? Bukankah mereka semua terlibat di dalamnya? Mereka dengan tenang berdiri untuk menonton, dan begitu mereka selesai menyelidiki cara Mu Chen, mereka akan memberitahu Mu Chen harga untuk bertindak seperti orang bodoh di depan mereka. Mu Chen tidak bergerak, tetapi menatap mereka berdua dan tersenyum. Sayang sekali, Violet Cloud Lord menyipitkan matanya. Kamu akan mati, jadi mengapa kamu repot-repot berpura-pura dan bertindak? Mu Chen tersenyum. Karena itu masalahnya, maka biarkan aku mengalami sendiri betapa kuatnya seseorang yang telah berhubungan dengan alam penguasa surgawi. Ketika dia selesai berbicara, pagoda surgawi berkembang di matanya dan energi spiritual di tubuhnya menyapu pagoda surgawi, mengubah dan memperkuat sebelum kembali ke tubuhnya. Cahaya mengkristal keluar dari tubuhnya, menyebabkan jubahnya berkibar saat tingkat energi spiritualnya melonjak. Hanya dalam beberapa saat, fluktuasi energi spiritual yang datang dari Mu Chen telah melampaui para ahli penguasa bumi sempurna puncak biasa. Seluruh wilayah menjadi gempar. Mu Chen hanyalah penguasa bumi yang disempurnakan semu, tetapi bagaimana energi spiritual yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat daripada penguasa bumi yang disempurnakan puncak. Selanjutnya, energi spiritualnya yang mengkristal sangat tidak biasa. Saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul di dalam tubuhnya, Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan. Sebuah tinju mengkristal besar terbang keluar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang meledak. Itu seperti komet saat bersiul ke arah Violet Cloud Lord. Menghadapi tinju ganas Mu Chen, Violet Cloud Lord mencibir sebelum dia menyatukan tangannya dan menyambut serangan Mu Chen tanpa pertahanan. Ketika tinju itu menabrak tubuh Violet Cloud Lord, ruang dengan keras bergetar dan hancur. Saat tinjunya memudar, semua orang menyipitkan mata untuk melihat bahwa Violet Cloud Lord bahkan tidak bergeming dari keadaannya, seolah-olah tinju Mu Chen bahkan tidak bisa menggerakkannya. Mu Chen, yang tak terkalahkan, akhirnya dihentikan. Seperti semut, Violet Cloud Lord dengan dingin tersenyum. Catatan guntur yang mulia dan mata Kaisar Elang Emas berkedip. Mungkinkah orang ini memalsukan kekuatannya? Dia sebenarnya bahkan tidak bisa menggoyahkan pertahanan Violet Cloud Lord. Di bawah semua tatapan, Mu Chen menatap Violet Cloud Lord dengan sedikit terkejut sebelum dia tersenyum. Memang, benar-benar seseorang yang telah melakukan kontak dengan kedalaman alam penguasa surgawi. Alam penguasa surgawi yang legendaris bisa menjadi satu dengan langit dan bumi untuk membentuk pertahanan yang kuat di sekitar mereka. Langit dan bumi menghilangkan sebagian besar kekuatan serangan lawan mereka, dan itulah arti dari apa yang disebut satu dengan langit dan bumi. Violet Cloud Lord jelas telah menghilangkan serangan Mu Chen ke langit dan bumi dan hanya menanggung sebagian dari serangan itu. Jadi wajar jika dia bisa menahan serangan itu. Di masa lalu, Mu Chen tidak pernah mengalami pertempuran dengan para ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi, jadi dia secara alami ingin memberikan penyelidikan terlebih dahulu. Kamu memiliki beberapa penglihatan, tapi sayang sekali kamu terlambat. Wajah Violet Cloud Lord gelap dengan niat membunuh berkumpul di matanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bicaralah ketika kamu benar-benar bisa menjadi satu dengan langit dan bumi setelah melangkah ke alam penguasa surgawi. Saat ini, yang palsu dengan langit dan bumi tidak sekuat yang kamu bayangkan. Petik 2. Bodoh sembrono, kamu masih berani berbicara begitu arogan sekarang. Violet Cloud Lord berkata dengan menakutkan. Mu Chen tidak memperhatikannya, tetapi membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya ungu emas meledak dan membentuk siluet besar, itu adalah tubuh emas abadi. Rune ungu emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuh emas abadi. Mereka seperti naga yang terpisah dari sosok kolosal dan melingkar di sekelilingnya. Rune abadi surgawi, busur emas abadi. Mu Chen mengulurkan tangannya dan ratusan Divine Immortal Rune bersiul dan berkumpul di telapak tangannya sebelum busur emas besar terbentuk. Sambil memegang busur emas, dia dengan acuh tak acuh menatap Violet Cloud Lord saat dia menarik talinya. Cahaya keemasan keunguan mengembun di haluan sebelum panah emas mengembun dengan tanda yang dalam menutupinya. Pada saat yang sama, jubah Mu Chen bergetar dan cairan emas terbang keluar, menyelimuti panah emas. Cairan emas langsung membeku dan cahaya keemasan pada panah meredup. Itu tidak lagi menyilaukan seperti sebelumnya dan bahkan menjadi tenang. Cairan itu secara alami adalah cairan pemecah roh Vajra yang telah dibeli Mu Chen dengan poin pembunuh iblisnya.
Panah diarahkan ke Violet Cloud Lord. Mu Chen tersenyum. Tunjukkan padaku bagaimana kamu berdiri diam lagi. Dia melepaskan panah dan sinar keemasan samar melesat keluar, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya. Tepat ketika sinar emas keluar, Violet Cloud Lord menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan ketajaman yang luar biasa datang ke arahnya yang membuat kulitnya merasakan sakit yang menyengat. Sok muncul di hatinya. Kekuatan panah Mu Chen sangat menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani, meskipun berada di alam surga dan bumi. Orang ini benar-benar agak mampu. Wajah Violet Cloud Lord menjadi gelap saat cahaya keemasan mekar di matanya. Dia tidak berani lambat. Mengambil napas dalam-dalam, dia menginjak kakinya dan cahaya ungu menyebar. Siluet ungu terbentuk di belakangnya. Itu secara alami adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dia kembangkan. Jari perebutan bintang Kaisar Violet. Violet Cloud Lord berteriak saat segelnya berubah. Kedua jarinya menjulur ke udara. Siluet ungu juga menjulurkan kedua jarinya, diselimuti kilau ungu saat membentuk langit berbintang ungu seolah-olah mencoba memetik bintang dengan jarinya. Langkah Violet Cloud Lord langsung menyebabkan keributan. Semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu gerakan terakhir dari Violet Cloud Lord, yang telah dia lakukan sekarang. Terbukti, serangan dari Mu Chen telah membuat Violet Cloud Lord merasa terancam. Di bawah semua perhatian, sinar keemasan samar melesat melintasi cakrawala dan berbenturan dengan jari-jari ungu dalam beberapa napas. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada bentrokan itu. Bab 1360. Suara busur yang dipetik bergema di antara langit dan bumi saat sinar keemasan samar yang terbang melintasi cakrawala bertabrakan dengan jari-jari ungu. Dalam kontak instan itu, ruang hancur dan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, meninggalkan bekas di ruang sekitarnya dalam jarak ribuan mil. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap tabrakan antara keduanya dan mereka dapat mengatakan bahwa baik Mu Chen dan Violet Cloud Lord telah mengeluarkan semua kekuatan mereka, tanpa niat untuk menyelidiki. Dengan demikian, konfrontasi ini bisa melihat garis bawah dari keduanya. Jari-jari ungu memancarkan badai ungu yang ganas dengan keributan besar, sementara sinar cahaya keemasan redup dan tampak lemah, tetapi tidak bergerak sama sekali dalam konfrontasi. Siluet Violet Cloud Lord melayang di langit. Dia melihat sinar emas samar dengan ekspresi gelap. Dia bisa merasakan bahwa sinar emas yang menyimpan aura berbahaya tidak melemah sama sekali. Bocah ini benar-benar sedikit tidak normal. Violet Cloud Lord bergumam pada dirinya sendiri. Mu Chen mengandalkan kekuatannya sebagai penguasa bumi yang disempurnakan semu dan mengejutkan semua orang. Dia telah menunjukkan kekuatan yang dapat bersaing dengan mereka yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Tatapan Violet Cloud Lord berkedip sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan dia membentuk segel dengan satu tangan. Aura ungu berkumpul di jari ungu dan langit berbintang ungu melebar. Melihat dari jauh, itu tampak seperti langit berbintang yang realistis dengan bintang-bintang ungu yang terus-menerus berputar yang memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Seiring dengan kekuatan jari ungu yang meluas, sinar keemasan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda ditekan. Wajah Liu Tiandao dan para ahli lain dari Muabode berubah setelah melihat adegan ini dan tinju mereka terkepal. Hati mereka semua ditarik ke tenggorokan mereka. Mereka tahu arti di balik konfrontasi ini. Jika Mu Chen berhasil, itu akan membuktikan bahwa dia mampu bersaing dengan orang-orang seperti Violet Cloud Lord. Tetapi jika dia gagal, Yang Mulia Catatan Guntur dan Kaisar Elang Emas pasti tidak akan ragu untuk melangkah ke Mu Chen dan Muabode mereka. Di bawah semua tatapan gugup, tatapan Mu Chen juga terpaku pada badai ungu yang perlahan tumbuh lebih kuat. Kekuatan yang memancar darinya benar-benar mencapai ketinggian yang menakutkan, dan dia pasti akan kalah jika dia masih berada di alam penguasa bumi yang lebih besar. Tapi sangat disayangkan, dia telah tumbuh jauh lebih kuat sejak saat itu. Dia mengangkat jarinya dan dengan lembut mengetuk ke arah sinar emas dengan suara yang keluar dari bibirnya, hancurkan. Ketika suaranya terdengar, sinar keemasan tampaknya telah melepaskan semua perlawanan dan bersinar seperti matahari keemasan saat bersinar. Ketajaman yang luar biasa juga melonjak ke langit, seolah-olah bisa menembus langit dan bumi. Panah emas bergetar hebat dengan rune kuno muncul di batang panah sementara rune spiral muncul di ujungnya. Saat panah emas bergetar, banyak orang dapat mendengar guratan samar dan mereka melihat sinar emas langsung menembus jari ungu itu, bahkan angin kencang yang mengerikan tidak dapat menghalangi panah. Keributan meledak antara langit dan bumi. Apa?
Wajah Violet Cloud Lord berubah drastis. Dia tidak pernah berharap serangan Mu Chen tumbuh begitu kuat hanya dalam sekejap. Saat sinar menembus ruang, ia terbang menuju Violet Cloud Lord hanya dalam beberapa napas. Menyaksikan sinar keemasan, wajah Violet Cloud Lord berubah menjadi serius saat bahaya besar datang ke arahnya yang membuat rambutnya berdiri. Melepaskan teriakan, sosok ungu di belakangnya mengacungkan tinjunya dan tinju ungu menutupi matahari. Dia juga telah mundur juga. Panah emas dan tinju ungu bentrok, tetapi tabrakan kuat itu masih tidak bisa memblokir panah emas. Jadi, tinju siluet ungu itu tiba-tiba hancur seketika itu juga. Saat siluet raksasa ungu itu mundur, seluruh lengannya hancur. Tapi setelah lengannya hancur, energi dari panah emas juga akhirnya habis dan hancur. Cairan emas mengalir ke bawah, lalu terbang kembali ke Mu Chen. Benar-benar layak menjadi bahan yang diperlukan untuk artefak Saint Peerless. Mata Mu Chen menyala saat dia melihat cairan pemecah roh Vajra. Keuntungan sebelumnya praktis dicapai dengan setengah pekerjaan, dan jika bukan karena cairan pemecah roh Vajra, panah Mu Chen tidak akan mampu menghancurkan tangan badan surgawi penguasa Violet Cloud Lord, meskipun mampu membuat yang terakhir terlihat buruk. Saat cairan emas mengalir di tangan Mu Chen seolah-olah itu hidup, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Violet Cloud Lord dan melihat bahwa wajah yang terakhir pucat dan gelap. Kali ini bukan lagi gigitan semut, kan? Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia melihat Violet Cloud Lord. Wajah Violet Cloud Lord berkedut. Meskipun dia mengamuk di dalam hatinya, dia tidak punya cara untuk berdebat karena semua orang telah menyaksikan bagaimana dia dipaksa ke keadaan ini oleh serangan Mu Chen. Sepertinya kamu masih belum yakin. Mu Chen menatap Violet Cloud Lord dengan senyum tipis sebelum dia membentuk segel dengan satu tangan. 100 lagi Divine Immortal Rune berkumpul dan membentuk busur lain. Menarik tali busur, sinar emas lain terbang keluar. Pada saat yang sama, cairan pemecah roh Vajra juga telah memisahkan untaian dan menyelimuti ujung panah. Lagi, panah lain melesat ketika Mu Chen mengangkat tangannya. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, semua orang melihat 100 Divine Immortal Rune lainnya membentuk busur lain. Saat tali busur bergetar, panah lain terbang keluar. Hanya dalam 10 napas aneh, Mu Chen dikelilingi oleh cahaya keemasan sebelum 10 sinar keemasan terbang keluar dan menyelimuti Violet Cloud Lord. Ketika 10 anak panah emas menyelimuti, wajah Violet Cloud Lord berubah setelah melihat ini, karena dia sudah merasakan kekuatan panah itu. Dengan 10 anak panah datang, itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahan jika dia dipukul. Karena itu, dia tidak berani menunda dan melolong panjang. Sinar ungu keluar dari mulutnya dan membentuk awan yang menyelimutinya. Awan Dewa Ungu. Melihat awan ungu itu, keributan meledak antara langit dan bumi. Semua orang di domain utara tahu bahwa Violet Cloud Lord memiliki artefak Saint Semu yang tak tertandingi yang dikenal sebagai Violet God Cloud. Ini adalah artefak Saint defensif yang sangat kuat dan bahkan ketika itu tersebar, sulit bagi seorang ahli di level yang sama untuk menghancurkannya. Tapi Violet Cloud Lord jarang menggunakan artefak Saint Semu kuasi ini, biasanya. Namun, dia terpaksa melakukannya hari ini, jadi orang bisa melihat betapa berbahayanya Mu Chen. Ketika Yang Mulia Catatan Guntur dan Kaisar Elang Emas melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Kekuatan mereka hanya bisa dianggap berada pada level yang sama dengan Violet Cloud Lord, dan bahkan Violet Cloud Lord dipaksa ke titik ini, itu berarti Mu Chen memiliki kemampuan untuk mengancam mereka. Sepertinya kita telah meremehkan orang ini. Mereka bertukar pandang dengan cahaya dingin yang mengalir di mata mereka yang berkedip. Di bawah keributan itu, sinar kemasan menghantam awan ungu, memancarkan suara yang menusuk telinga saat ruang terus-menerus runtuh. Bahkan awan ungu itu berguling-guling dengan kuat di bawah tumbukan. Namun, pertahanan awan ungu itu benar-benar menakutkan. Hanya perlu satu anak panah untuk membuat Violet Cloud Lord dalam keadaan yang mengerikan, tetapi dengan perlindungan dari awan ungu, 10 panah emas hanya menyebabkan awan ungu sedikit melemah. Menyaksikan awan yang bergulir, Violet Cloud Lord mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen sebelum dia berkata dengan menakutkan, "Berat, seranganmu kuat, tapi berapa banyak lagi yang bisa kamu lepaskan?" Bagaimanapun, Violet Cloud Lord adalah seseorang yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi, jadi penglihatannya tidak buruk. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Mu Chen, dia tidak bisa melepaskan serangan seperti itu tanpa henti, karena dia hanya penguasa bumi yang disempurnakan semu. Saat ini,
Yang harus dia lakukan hanyalah bersembunyi di awan ungu dan menunggu sampai lawannya kelelahan, lalu dia bisa dengan mudah membunuh Mu Chen. Secara alami, metode ini dapat menyebabkan dia kehilangan muka, tetapi penghinaan seperti apa yang dianggap selama dia bisa menang. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum sebelum dia menganggukkan kepalanya. Memang, serangan ini benar-benar melelahkan. Dengan kekuatannya saat ini, 10 panah emas aneh sudah menjadi batasnya. Seringai muncul di bibir Violet Cloud Lord. Selama Mu Chen mengungkapkan cacat sekecil apapun, maka sudah waktunya baginya untuk membalas. Tapi sebelum mencibir bisa menyebar di bibirnya, dia melihat senyum abnormal Mu Chen dan yang terakhir mulai membentuk segel. Ketika dia membentuk segelnya, ruang berfluktuasi di samping Mu Chen dan hitam, dan siluet berjubah putih perlahan muncul. Seiring dengan munculnya Mu Chen berjubah hitam dan putih, mereka mengangkat kepala mereka dan Divine Immortal Runes mulai mengembun dari mereka. 2 busur lagi terbentuk. Ketika mereka menarik tali busur, mereka mengunci Violet Cloud Lord. Dengan senyum tipis, suara Mu Chen perlahan terdengar di antara langit dan bumi. Sekarang, biarkan aku melihat berapa lama kulit penyu ini bisa melindungimu. Seketika, cibiran pada Violet Cloud Lord membeku.